Aku dibenci keluarga suamiku karena hasutan pelakor yang menginjak harga diriku. Ku balaskan dendamku saat aku telah sukses menjadi direktur di perusahaannya. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Ayana merasakan hidupnya seperti dongeng. Ia adalah seorang gadis sederhana yang kini menjadi istri dari Adnan, seorang pengusaha muda yang sukses dan memiliki pesona bak pangeran dari negeri hayalan. Pernikahan mereka berlangsung meriah, seolah-olah seluruh semesta merestui cinta yang baru bersemi itu. Bagi Ayana, Adnan adalah segalanya. Lelaki itu tidak hanya tampan dan kaya, tetapi juga memiliki hati yang hangat. Ia selalu bisa membuat Ayana merasa aman dan dicintai, seperti berada di dalam pelukan sebuah rumah yang kokoh. Kamu cantik sekali, Ayana. Aku tidak percaya bisa menikahi bidadari sepertimu, bisik Adnan saat mereka berdansa diiringi alunan musik romantis, memandang mata Ayana dengan penuh kekaguman. Aku yang beruntung, Mas. Aku tidak pernah membayangkan bisa menjadi bagian dari hidupmu, balas Ayana sambil tersipu malu. Kehidupan pernikahan mereka berjalan lancar pada awalnya. Adnan adalah suami yang penuh perhatian. Setiap pagi, ia tak pernah absen menyuapi Ayana sarapan sebelum berangkat kerja, atau membelikan bunga kesukaan Ayana setiap pulang. Mereka menghabiskan waktu luang dengan menonton film di sofa, atau sekadar berdiskusi tentang hal-hal sepele hingga impian besar mereka. Ayana merasa dunia adalah milik mereka berdua. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada awan kelabu yang perlahan mulai menyelimuti. Awan itu adalah keluarga Adnan. Sejak awal, Ayana merasa ada jarak yang tak terlihat antara dirinya dan keluarga suaminya, terutama sang mertua, Ibu Adnan. Seorang wanita paruh-baya yang berwibawa, namun pandangannya tajam seperti pedang yang siap menebas. Ayana, kamu tidak tahu cara mengurus rumah? Tanya Ibu Adnan suatu pagi saat Ayana sedang menyiapkan sarapan. Maaf, Bu. Saya sedang belajar, jawab Ayana dengan sopan. Seharusnya kamu sudah mahir. Mantan tunangan Adnan, Tania, sangat pandai mengurus rumah dan bisnis. Dia berasal dari keluarga pengusaha. Tidak seperti kamu, sindir Ibu Adnan, membuat hati Ayana mencelos. Ucapan itu seperti duri kecil yang menusuk-nusuk hati Ayana, perih namun tidak sampai berdarah. Ia berusaha mengabaikannya, berpikir bahwa Ibu Adnan hanya ingin melihatnya menjadi istri yang lebih baik. Namun, sindiran itu tak berhenti di situ. Setiap kali Ayana melakukan sesuatu, selalu saja ada perbandingan dengan sosok Tania yang begitu sempurna di mata keluarga Adnan. Suatu hari, saat Ayana sedang menyiapkan makan malam, adik iparnya, Dinda, menghampirinya. Dinda adalah gadis muda yang modis, namun sikapnya dingin dan seolah meremehkan Ayana. Bak Ayana, kenapa masakanmu tidak seenak masakan Tania? Mas Adnan jadi jarang pulang makan malam di sini, ujar Dinda tanpa tedeng aling-aling. Mas Adnan sering lembur. Dinda, bela Ayana. Bukan, Mas Adnan pulang ke rumah. Tapi dia tidak pernah mau makan masakanmu. Dia bilang masakanmu tidak ada rasanya. Timpal Ibu Adnan yang tiba-tiba muncul di belakang Ayana. Ayana terdiam. Kepalanya terasa pening. Adnan memang sering pulang larut, tapi ia selalu mengatakan bahwa ia sudah makan di kantor. Jadi, selama ini Adnan berbohong? Hati Ayana hancur berkeping-keping. Maaf, Bu, saya akan berusaha lebih baik lagi, ujar Ayana. Sudahlah, Ayana. Lebih baik kamu fokus pada satu hal saja. Jangan pusing-pusing memikirkan hal lain, potong Ibu Adnan. Ayana merasa seperti burung dalam sangkar emas. Ia memiliki semuanya, cinta Adnan dan kemewahan, tetapi ia juga terkurung oleh ketidakbahagiaan yang samar-samar. Ia tidak mengerti mengapa keluarga Adnan membencinya. Ia tidak pernah melakukan kesalahan. Ia selalu berusaha keras untuk menyenangkan mereka, tetapi semua usahanya seakan sia-sia.
Mereka memandangnya sebagai orang asing yang datang dan mencuri kebahagiaan Adnan. "Mas Adnan," panggil Ayana suatu malam, saat mereka sedang bersantai di kamar. "Apakah keluargamu tidak menyukaiku?" Adnan menghentikan gerakannya. Ia memeluk Ayana dan mengelus rambutnya. "Ayana, jangan berpikir begitu. Mereka hanya belum terbiasa denganmu. Beri mereka waktu. Lagi pula, mereka sudah tahu, hatiku hanya untukmu." Kata-kata Adnan memang menenangkan, namun tidak bisa sepenuhnya menghilangkan ganjalan di hati Ayana. Ia tahu ada sesuatu yang salah. Ia merasa seperti ada bayangan gelap yang mengintai di balik setiap sudut kebahagiaan mereka. Di sisi lain, Adnan juga merasa bimbang. Ia mencintai Ayana, itu sudah pasti. Namun, setiap kali pulang ke rumah, ia harus mendengar ibunya mengeluh tentang Ayana yang tidak sebanding dengan Tania. "Adnan, Tania itu sempurna. Dia cantik, pintar, dan berasal dari keluarga terpandang. Dia bisa membantumu mengelola bisnis. Ayana, dia hanya seorang gadis biasa. Aku khawatir dia tidak akan bisa bertahan di lingkungan kita," keluh ibu Adnan. "Bu, Ayana adalah istriku. Aku mencintainya," jawab Adnan. "Cinta itu buta, Adnan. Suatu hari kamu akan mengerti bahwa hidup bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang reputasi dan status sosial," timpal sang ibu. Adnan merasa terjebak di antara dua wanita yang paling penting dalam hidupnya. Ia tidak bisa menyalahkan ibunya, karena ibunya hanya menginginkan yang terbaik baginya. Ia juga tidak bisa menyalahkan Ayana, karena ia tahu Ayana sudah berusaha keras. Namun, ia tidak menyadari bahwa di balik tirai sandiwara keluarga yang rumit itu, ada sosok lain yang sedang merencanakan kehancuran. Sosok itu bernama Melody. Seorang wanita yang Adnan kenal dari masa lalu, seorang mantan rekan bisnisnya yang kini kembali dengan senyum manis dan mata penuh misteri. Ia memantau kehidupan Ayana dan Adnan dari jauh, seperti laba-laba yang sabar menanti mangsanya terjebak di jaringnya. Melody, dalam senyap, mengumpulkan informasi tentang Ayana dan segala kelemahannya. Ia melihat celah di antara keluarga Adnan yang tidak menyukai Ayana, dan ia berniat menggunakannya sebagai senjata. Ia menghubungi Adnan dengan alasan pekerjaan, namun percakapan mereka seringkali berujung pada pembahasan tentang Ayana. "Adnan, istrimu sangat beruntung memilikimu. Tapi, apa dia bisa mengerti duniamu? Dunia yang penuh tekanan dan persaingan? Aku tahu bagaimana rasanya, karena kita sudah pernah bekerja sama," ujar Melody suatu sore melalui telepon. "Ayana baik-baik saja, Melody. Dia sangat mengerti aku," jawab Adnan, meskipun dalam hatinya ada sedikit keraguan. "Aku harap begitu. Karena di dunia ini, Adnan, tidak semua orang tulus. Terkadang, kita harus ekstra hati-hati. Kita tidak pernah tahu siapa yang benar-benar ada di samping kita," kata Melody. Kata-kata Melody, yang seolah-olah tulus, sebenarnya adalah racun yang disuntikkan ke dalam pikiran Adnan. Perlahan namun pasti, ia menumbuhkan benih-benih keraguan di hati Adnan, membuat sang suami menjadi tidak peka terhadap penderitaan istrinya sendiri. Ayana, yang tidak menyadari adanya bahaya, hanya bisa berusaha keras. Ia mengambil kelas memasak, belajar mengatur keuangan, dan membaca buku tentang bisnis. Ia ingin membuktikan kepada keluarga Adnan bahwa ia pantas berada di sisi Adnan. Namun, semua usahanya terasa seperti berjalan di tempat. Setiap hari, ia merasa seperti hidup di antara dua dunia. Dunia yang penuh cinta dan kasih sayang saat bersama Adnan, dan dunia yang dingin dan penuh sindiran saat berhadapan dengan keluarganya. Suatu sore, Ayana mendapat kejutan. Ia sedang membersihkan rumah ketika bel pintu berbunyi. Ia membuka pintu dan mendapati seorang perempuan yang tidak dikenalnya berdiri di sana. Rambutnya panjang terurai, senyumnya ramah, tetapi matanya memancarkan sesuatu yang lain. "Halo, apakah ini rumah Adnan?" tanya perempuan itu. "Ya." "Maaf, Anda siapa?" tanya Ayana. "Aku Melody, rekan bisnis Adnan."
Aku kebetulan lewat dan Adnan menyuruhku mampir untuk mengambil beberapa dokumen. Jawabnya sambil tersenyum. Ayana mempersilakan Melody masuk. Di dalam, Melody memuji interior rumah dan cara Ayana menata barang. Rumahmu sangat nyaman, Ayana. Adnan pasti sangat bahagia, ujar Melody. Terima kasih, jawab Ayana, merasa canggung. Kamu cantik sekali. Aku tidak heran Adnan sangat menyayangimu. Sepertinya kamu dan Adnan sangat cocok. Ya, tambah Melody, dengan suara yang lembut namun Ayana merasa ada nada aneh yang tersembunyi di dalamnya. Melody berlama-lama di sana, berbincang-bincang santai. Ia membuat Ayana merasa nyaman, tetapi pada saat yang sama, Ayana tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasa seperti sedang diawasi. Seperti berada dalam sebuah permainan catur yang ia tidak tahu aturan mainnya. Ayana tidak menyadari bahwa kedatangan Melody ke rumahnya bukanlah kebetulan. Ini adalah langkah pertama dari rencana besar Melody untuk menghancurkan kebahagiaan Ayana dan merebut kembali apa yang ia yakini sebagai miliknya. Dan disinilah Ayana berdiri, di ambang sebuah jurang yang siap menelan segala kebahagiaan yang ia miliki. Ia tidak tahu bahwa Melody bukanlah sekadar rekan bisnis, melainkan dalang dibalik semua kebencian yang ia rasakan dari keluarga suaminya. Ia juga tidak tahu bahwa hati Adnan yang tulus, perlahan mulai goyah karena bisikan-bisikan manis yang penuh racun. Awan kelabu yang tadinya hanya samar, kini mulai menebal, siap menurunkan hujan badai yang akan menghancurkan segalanya. Hujan gerimis turun di sore itu, membasahi kaca jendela ruang keluarga. Ayana duduk di sofa, memeluk lututnya, menatap nanar keluar. Pikirannya masih dipenuhi percakapan canggungnya dengan Melody. Ada sesuatu yang janggal dari perempuan itu. Senyumnya terlalu sempurna, kata-katanya terlalu manis, seolah ada maksud tersembunyi di balik semua kebaikan yang ia tunjukkan. Ayana mencoba menepis perasaan itu, meyakinkan dirinya bahwa ia hanya berprasangka buruk. Bagaimanapun juga, Melody terlihat ramah dan sama sekali tidak mencurigakan. Namun, naluri seorang wanita adalah kompas yang tidak pernah berbohong. Suara notifikasi dari ponsel Ayana memecah keheningan. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Hai Ayana, ini Melody. Senang bisa bertemu denganmu tadi. Semoga Adnan bahagia dengan kehadiranmu. Ayana membalasnya dengan ucapan terima kasih seadanya. Ia merasa pesan itu tidak perlu, tetapi ia juga tidak ingin bersikap tidak sopan. Setelah itu, ia kembali termenung, memikirkan perkataan Ibu Adnan dan Dinda. Betapa jauhnya ia dari gambaran menantu ideal yang mereka impikan. Perasaan tidak berharga itu seperti kabut dingin yang perlahan menyelimuti hatinya. Di sisi lain, Melody duduk di dalam mobilnya, memandang ke arah rumah Ayana dari kejauhan. Wajahnya yang tadinya ramah kini berubah dingin, matanya menyorotkan kebencian yang dalam. Ia mengirimkan pesan lain, kali ini kepada Adnan. Adnan, dokumen yang kau minta sudah aku berikan kepada istrimu. Dia sangat cantik, pantas saja kau tergila-gila padanya. Sayang, sepertinya ia juga tergila-gila pada laki-laki lain. Aku harap kau berhati-hati. Melody tidak menunggu balasan Adnan. Ia sudah menanam benih kecurigaan, dan ia tahu benih itu akan tumbuh subur di lahan yang sudah ia siapkan. Ia tahu betul bagaimana Adnan yang cenderung labil dan mudah dipengaruhi. Ia tahu bagaimana keluarga Adnan tidak pernah benar-benar menerima Ayana. Melody adalah seorang arsitek kehancuran, dan ia baru saja meletakkan fondasi pertamanya. Keesokan harinya, Ayana pergi ke supermarket untuk berbelanja bahan makanan. Ia bertekad untuk membuat masakan yang lezat, yang bisa membuat Adnan dan keluarganya luluh. Ia membolak-balik buku resep, mencari-cari resep yang paling pas. Saat ia sedang sibuk memilih bumbu, sebuah suara menyapa dari belakang. Ayana, sedang apa di sini? Ayana menoleh dan melihat Riko, sahabat lamanya. Pria yang mengenakan kemeja rapi dan celana kain itu tersenyum hangat. Riko adalah pengacara sukses, pria yang selalu ada di samping Ayana sejak mereka masih di bangku kuliah.
Ia adalah satu-satunya orang yang tahu seluk-beluk kehidupan Ayana dan Adnan. Riko? Astaga, sudah lama sekali tidak bertemu. Aku sedang mencari bahan makanan. Mau membuat masakan spesial untuk Adnan, jawab Ayana, mencoba tersenyum seceria mungkin. Riko menatap Ayana dengan sorot mata khawatir. Ada apa? Kau terlihat murung. Apakah Adnan menyakitimu? Tidak. Tidak sama sekali. Hanya keluarganya. Mereka belum bisa menerimaku sepenuhnya. Mereka selalu membandingkan aku dengan mantan tunangan Adnan, ujar Ayana, suaranya terdengar putus asa. Ayana, dengarkan aku baik-baik. Kau tidak perlu berubah demi siapapun. Kau adalah Ayana, wanita yang kuat dan mandiri. Adnan yang seharusnya bersyukur memilikimu, kata Riko dengan nada tegas. Percakapan mereka tidak luput dari pandangan mata Melody yang kebetulan berada di supermarket yang sama. Sebuah senyum sinis terukir di bibirnya. Ia mengeluarkan ponselnya dan mengarahkan kameranya ke arah Ayana dan Riko, mengambil beberapa foto dari sudut yang berbeda. Ia mengambil foto-foto yang memperlihatkan Ayana dan Riko sedang tertawa, foto saat Riko memegang lengan Ayana, dan foto yang menunjukkan mereka berdua sedang berbincang dengan jarak yang dekat. Ia sengaja membuat setiap foto terlihat intim, seolah-olah mereka adalah sepasang kekasih yang sedang bermesraan. Melody kembali ke mobilnya dan mulai merangkai cerita. Ia mengirimkan foto-foto itu kepada Adnan, lengkap dengan narasi yang provokatif. Adnan, aku melihat istrimu di supermarket. Ia terlihat sangat dekat dengan seorang pria. Mungkin itu kekasih lamanya. Mereka terlihat sangat akrab. Aku tidak bermaksud mengganggu, tapi sebagai teman, aku pikir kau harus tahu ini. Adnan yang sedang berada di kantor, menerima pesan itu. Matanya melebar, urat di keningnya menegang. Hatinya yang tadinya penuh cinta, kini mulai digerogoti cacing kecurigaan. Ia melihat foto-foto itu berulang kali, mencoba mencari celah untuk membela Ayana. Namun, semua foto itu, dari sudut pandang yang telah dimanipulasi, seolah berbicara dengan lantang bahwa Ayana memang berselingkuh. Ia mengecek ponsel Ayana, tetapi ia tidak menemukan pesan apapun dari Riko. Ia tidak tahu bahwa Ayana dan Riko lebih sering berkomunikasi melalui panggilan telepon, dan Ayana tidak pernah menghapus riwayat obrolan mereka karena mereka tidak pernah membicarakan hal-hal yang mencurigakan. Adnan merasa seperti tersambar petir. Selama ini, ia pikir ia memiliki istri yang setia dan mencintainya. Ternyata, itu hanyalah ilusi. Perkataan ibunya tentang Ayana kembali terngiang-ngiang di kepalanya. Adnan, jangan mudah percaya. Perempuan itu hanya mengincar hartamu. Sebenarnya dia masih memikirkan kekasih lamanya. Adnan mengambil kunci mobilnya dan langsung melaju pulang. Di dalam mobil, ia tidak bisa mengendalikan amarahnya. Hati Adnan yang tadinya begitu hangat, kini membeku. Ia tidak sadar bahwa ia sedang menari di atas panggung yang telah disiapkan oleh Melody, sementara Ayana menjadi penari utama yang tidak tahu apa-apa. Sampai di rumah, Ayana menyambut Adnan dengan senyum lebar. Ia membawa piring berisi makan malam yang lezat ke meja makan. Mas, makan dulu. Aku masak makanan kesukaanmu. Tadi aku belajar resep dari buku. Semoga kamu suka, kata Ayana, suaranya riang. Adnan tidak menjawab. Ia hanya menatap Ayana dengan mata yang dingin. Ayana merasa ada yang tidak beres. Ia meletakkan piring di meja dan mendekati Adnan. Mas, ada apa? Kenapa matamu seperti itu? Makan? Tanya Adnan dengan suara yang menusuk. Kau pikir aku bodoh? Kau pikir aku tidak tahu apa yang kau lakukan di belakangku? Ayana terkejut. Mas, apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Adnan mengeluarkan ponselnya dan melemparkannya ke atas meja, memperlihatkan foto-foto Ayana bersama Riko. Ini, Ayana. Kau bilang kau mencintaiku? Kau bilang kau tidak akan pernah meninggalkanku? Lalu ini apa? Ayana melihat foto-foto itu. Mas, itu Riko. Dia sahabatku.
Kami bertemu di supermarket secara tidak sengaja. Tidak ada apa-apa di antara kami. Sahabat, kau pikir aku percaya? Kau pikir aku tidak tahu cara, sahabat, berinteraksi? Kau sudah berbohong padaku. Kau sudah menghancurkan kepercayaanku, ucap Adnan. Ayana mencoba menjelaskan, namun Adnan tidak memberinya kesempatan. Ia sudah dibutakan oleh cemburu dan amarah. Melody berhasil. Ia berhasil membuat Adnan meragukan Ayana, berhasil membuat api cemburu membakar hati Adnan, dan berhasil membuat jurang pemisah di antara mereka. Ayana yang tadinya merasakan kebahagiaan, kini merasakan jurang itu menganga di hadapannya. Pada titik ini, Ayana menyadari bahwa ia tidak hanya berhadapan dengan keluarga yang tidak menerimanya, tetapi juga dengan kekuatan gelap yang tidak terlihat. Sebuah kekuatan yang akan menguji cintanya, kesetiaannya, dan harga dirinya. Ia tidak tahu bahwa ini hanyalah awal dari badai yang jauh lebih besar. Badai yang akan menghancurkan segalanya dan menguji seberapa kuat hatinya untuk bertahan. Namun, Ayana tidak tahu bahwa di balik badai ini, ia akan menemukan kekuatan yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Ayana merasakan hatinya seperti kaca yang baru saja pecah. Di hadapannya, Adnan masih berdiri dengan sorot mata penuh amarah dan tuduhan. Percaya dan cinta yang ia tanam selama ini, seolah sirna dalam sekejap karena beberapa foto yang dipotret dari sudut yang menyesatkan. Ia mencoba menahan air mata, meskipun ia ingin sekali berteriak dan menjelaskan semua yang terjadi. Mas, dengarkan aku, Ayana memohon, suaranya bergetar. Dia Riko, sahabatku. Kami sudah berteman lama. Kami tidak sengaja bertemu di supermarket. Tidak ada apa-apa. Adnan tertawa hambar. Tidak ada apa-apa? Ayana, jangan bodohi aku. Aku bukan anak kecil yang bisa kau tipu. Semua ini jelas. Kau pikir aku tidak tahu kau sering menghubunginya di belakangku? Aku tahu kalian punya sesuatu. Kami hanya bertukar kabar. Hanya itu, Mas. Aku bersumpah. Ayana mencoba meraih tangan Adnan, tetapi suaminya menepisnya dengan kasar. Sudah. Jangan sentuh aku. Pergi dari hadapanku. Aku muak melihatmu. Adnan berteriak, suaranya menggema di seluruh ruangan. Ayana mundur selangkah, terkejut dengan nada dan sikap Adnan. Ini bukan Adnan yang ia kenal. Adnan yang ia cintai adalah sosok yang sabar, penyayang, dan penuh pengertian. Lelaki di hadapannya sekarang adalah orang asing, yang dibakar oleh api cemburu yang disulut oleh orang lain. Ia memutuskan untuk memberi ruang bagi Adnan untuk menenangkan diri. Ayana masuk ke kamar, duduk di tepi ranjang. Air mata yang selama ini ia tahan, akhirnya luruh membasahi pipinya. Hati Ayana sakit, bukan karena tuduhan itu, tetapi karena Adnan tidak memberinya sedikitpun kepercayaan. Ia sadar, kebahagiaan yang ia bangun di atas pasir telah diterjang ombak. Di sisi lain, Melody duduk di sebuah kafe, tersenyum puas melihat hasil karyanya. Ia tahu Adnan adalah pria yang mudah rapuh dan sensitif. Ia tahu Adnan akan langsung terpancing emosi dan tidak akan berpikir jernih. Melody mengirim pesan lain kepada Adnan. Aku tahu kau marah, Adnan. Aku tahu betapa sakitnya dikhianati oleh orang yang kita cintai. Aku sudah sering mengalaminya. Aku ada untukmu jika kau butuh teman bicara. Pesan itu adalah bensin yang disiram ke kobaran api. Adnan, yang masih diliputi emosi, langsung menelepon Melody. Melody, suaranya serak. Aku tidak menyangka Ayana tega melakukan ini padaku. Aku tahu, Adnan. Dunia ini memang kejam. Kau terlalu baik untuk diperlakukan seperti ini. Aku tahu semua ini menyakitkan, jawab Melody dengan suara yang dibuat selembut mungkin, seolah-olah ia adalah malaikat penolong. Mereka berbicara selama berjam-jam. Melody dengan cerdik memutarbalikan fakta, membuat Ayana terlihat sebagai sosok manipulatif yang tidak tahu berterima kasih. Melody bahkan mengatakan, Ayana terlalu sederhana untuk bisa mengerti duniamu, Adnan. Ia tidak pernah tahu betapa kerasnya kau bekerja, betapa beratnya tekanan yang kau rasakan.
Dia hanya tahu bagaimana caranya bersenang-senang di belakangmu. Kata-kata Melody seolah membenarkan semua keraguan Adnan. Ia merasa menemukan teman senasib. Seseorang yang mengerti dirinya. Seseorang yang tidak akan pernah meninggalkannya. Adnan tidak tahu bahwa Melody hanya memanfaatkannya untuk menghancurkan hidupnya. Keesokan harinya, suasana di rumah terasa dingin. Adnan berangkat kerja tanpa sepatah kata pun. Ayana mencoba berbicara, tetapi Adnan hanya mengabaikannya, seolah-olah Ayana adalah hantu tak terlihat. Ayana merasa hampa. Ia mencoba menghubungi Adnan, tetapi panggilannya tidak dijawab. Pesannya hanya dibaca tanpa balasan. Hati Ayana semakin hancur. Tidak hanya Adnan, keluarga suaminya juga ikut berubah. Ibu Adnan yang biasanya hanya menyindir, kini terang-terangan melontarkan tuduhan. Ayana, kau pikir kami bodoh? Ibu Adnan bertanya, saat Ayana sedang menyiapkan sarapan. Aku tahu apa yang kau lakukan di belakang Adnan. Kau sungguh tidak tahu malu. Bu, itu tidak benar. Aku tidak melakukan apa-apa. Ayana mencoba menjelaskan, tetapi Ibu Adnan hanya tertawa sinis. Jangan bohong. Adnan sudah cerita semuanya. Kau pikir kami akan percaya pada omonganmu? Ayana merasa lelah. Ia merasa seperti sedang berada di dalam sebuah pertempuran yang tidak adil. Seluruh keluarganya memihak pada Adnan, dan tidak ada yang mau mendengarkan penjelasannya. Ia merasa sendirian, terperangkap di dalam labirin tuduhan. Dinda, adik iparnya, juga tak kalah tajam. Ia mengunggah sebuah story di media sosial yang ditujukan langsung pada Ayana. Hidup itu karma. Jangan pernah berkhianat, karena karma akan datang dan menghancurkanmu. Ayana melihat story itu. Hatinya perih. Ia merasa seperti difitnah di depan umum, tanpa bisa membela diri. Dunia maya pun seolah ikut menghakiminya, padahal ia sama sekali tidak bersalah. Namun, di tengah semua kehancuran itu, ada satu orang yang tidak menyerah. Riko, sahabatnya. Ia mengirim pesan kepada Ayana. Ayana, aku tahu ada yang tidak beres. Adnan tidak mungkin sekejam ini. Ada sesuatu yang terjadi di belakangmu. Apapun itu, aku akan membantumu. Aku tidak akan membiarkanmu sendirian. Pesan dari Riko adalah satu-satunya pelipur lara bagi Ayana. Ia tahu bahwa ia masih memiliki satu orang yang percaya padanya. Dan ia tahu bahwa ia harus berjuang. Bukan untuk Adnan, bukan untuk keluarganya, tetapi untuk dirinya sendiri. Ia harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah, bahwa ia adalah perempuan yang berharga, dan bahwa ia tidak akan pernah membiarkan orang lain menginjak-injak harga dirinya. Hari-hari berikutnya adalah neraka bagi Ayana. Adnan pulang malam, dan tidak pernah menyentuh makanan yang ia buat. Mereka tidur di ranjang yang sama, tetapi seolah ada jurang pemisah yang tidak terlihat. Komunikasi mereka hanya sebatas kebutuhan, dan Adnan seringkali berbicara dengan nada dingin, penuh dengan sindiran. Tidak usah repot-repot membuatkanku sarapan. Ayana, aku sudah makan di luar, kata Adnan suatu pagi, saat Ayana sedang menyiapkan sarapan. Tapi, Mas, sudahlah, aku tidak mau berdebat. Aku ada rapat penting. Jangan ganggu aku. Adnan pergi. Ayana menatap punggungnya, hatinya remuk. Ia merasa seperti boneka yang sedang dimainkan. Adnan, yang tadinya pelindungnya, kini menjadi orang yang paling menyakitinya. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Namun, di dalam kehancuran itu, Ayana mulai merasakan sesuatu yang lain. Sebuah api kecil yang perlahan-lahan mulai menyala. Api amarah. Amarah yang akan menjadi bahan bakar untuk ia bangkit. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa lagi hanya berdiam diri dan menerima semua tuduhan dan hinaan ini. Ia akan berjuang, ia akan mencari tahu siapa dalang di balik semua ini. Dan ia akan membalas dendam dengan cara yang paling elegan. Bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kehancuran yang terencana. Namun, Ayana tidak menyadari bahwa ia tidak hanya membalaskan dendam,
tetapi ia juga akan menemukan kebenaran yang akan mengubah hidupnya dan kehidupan Adnan selamanya. Malam itu, Adnan pulang dengan wajah masam. Ia tidak menyapa Ayana yang menunggunya di ruang tamu. Adnan langsung melempar jasnya ke sofa dan berjalan ke kamar, tanpa menoleh sedikit pun. Hati Ayana kembali teriris. Ia tahu, ada badai yang akan datang. Ia mengikuti Adnan ke kamar, hatinya berdebar tak karuan. "Mas, ada apa?" tanya Ayana pelan. "Kenapa kamu mendiamkanku seperti ini?" Adnan menoleh, tatapannya dingin dan tajam. "Menurutmu kenapa? Bukankah seharusnya aku yang bertanya?" "Aku tidak mengerti," Ayana membalas, suaranya bergetar. Adnan mendengus sinis. Ia mengeluarkan ponselnya dan membuka sebuah pesan. "Ini, baca." Ayana membaca pesan itu. Pesan itu dari Melody, dan isinya membuat darah Ayana berdesir. Melody mengirimkan sebuah foto yang memperlihatkan Ayana sedang berjalan bersama Riko, dan narasi yang menuduh Ayana berselingkuh. "Mas, ini tidak benar. Aku sudah jelaskan. Itu Riko, sahabatku. Kami bertemu tidak sengaja." Ayana mencoba menjelaskan. Adnan tidak peduli. "Sudah. Jangan banyak alasan. Melody sudah menceritakan semuanya. Dia bahkan mengirimiku foto-foto yang membuktikan semuanya. Kamu tidak hanya berjalan dengannya, tapi kalian juga makan malam bersama, dan foto-foto kalian sangat intim." Ayana terkejut. "Makan malam? Foto-foto intim? Mas, itu tidak benar. Aku hanya bertemu Riko di supermarket. Aku bersumpah." "Cukup." Adnan membentak. "Aku muak dengan kebohonganmu. Aku lelah dengan sandiwara yang kamu buat. Aku pikir kamu tulus mencintaiku, tapi ternyata kamu sama saja dengan perempuan di luar sana. Kamu hanya mengincar hartaku." Air mata Ayana jatuh membasahi pipinya. "Mas, bagaimana bisa kamu berkata seperti itu? Aku tulus mencintaimu. Aku tidak pernah memikirkan hartamu. Aku hanya ingin hidup bahagia bersamamu." "Kebohongan. Kau pikir aku tidak tahu kau sering membandingkan gaya hidupmu dengan teman-temanmu? Kau pikir aku tidak tahu kau sering belanja barang-barang mahal yang tidak perlu?" Ayana terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Semua yang Adnan katakan adalah kebohongan. Ia tidak pernah membandingkan gaya hidupnya dengan siapapun. Ia tidak pernah membeli barang-barang mahal. Ia adalah perempuan sederhana yang hanya ingin hidup bahagia. "Mas, aku tidak pernah melakukan semua itu." Ayana membela diri. "Ada seseorang yang ingin menghancurkan kita. Aku mohon, percayalah padaku." Adnan tertawa hambar. "Menghancurkan kita? Ayana, kau yang menghancurkan kita. Kau yang menghancurkan kepercayaanku. Kau yang menghancurkan hatiku." Suasana di rumah semakin memanas. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka dan Ibu Adnan berdiri di sana, menatap Ayana dengan mata penuh kebencian. "Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut?" tanya Ibu Adnan. "Ayana, Bu," jawab Adnan. "Dia berselingkuh di belakangku. Dia selingkuh dengan laki-laki lain." Ibu Adnan memandang Ayana. "Sudah kuduga. Perempuan seperti kamu tidak akan bisa setia. Kamu hanya mengincar harta kami. Kamu pikir kamu bisa mendapatkan semuanya dengan mudah? Kamu salah." "Bu, itu tidak benar. Aku tidak berselingkuh. Aku bisa jelaskan." Ayana memohon, tetapi Ibu Adnan tidak memberinya kesempatan. "Sudah. Jangan membantah. Kami semua sudah tahu siapa kamu sebenarnya. Kau perempuan licik yang hanya ingin memanfaatkan kebaikan Adnan. Kau tidak pantas menjadi bagian dari keluarga kami. Lebih baik kamu pergi saja, sebelum nama keluarga kami tercemar." Kata-kata Ibu Adnan seperti pedang yang menusuk jantung Ayana. Ia merasa terhina, terinjak-injak, dan tak berdaya. Ia merasa seperti sedang berada di dalam sebuah mimpi buruk. Ia tidak tahu harus pergi kemana.
Ia tidak memiliki siapa-siapa di kota ini selain Adnan dan keluarganya. "Bu, jangan usir Ayana," Adnan berkata, tetapi suaranya tidak memiliki kekuatan. "Adnan, jangan bodoh. Perempuan seperti ini hanya akan membawa kehancuran. Dia tidak pantas berada di sini. Biarkan dia pergi. Biarkan dia kembali ke dunianya." Ayana merasakan kakinya lemas. Ia tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia menangis, tetapi air mata itu tidak bisa mengubah apapun. Ia merasa sendirian, ditinggalkan, dan dikhianati oleh orang yang paling ia cintai. "Baiklah," Ayana berkata, suaranya parau. "Jika memang ini yang kalian inginkan, aku akan pergi." Ayana berbalik, mengambil tas kecilnya, dan berjalan keluar dari kamar. Ia berjalan melewati Adnan, yang masih berdiri mematung di sana. Ia tidak menoleh. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya berjalan, melangkah keluar dari rumah yang tadinya ia sebut sebagai surga, dan kini berubah menjadi neraka. Ia tidak tahu harus kemana. Ia tidak tahu bagaimana caranya bertahan. Tetapi, di dalam kehancuran itu, Ayana menemukan kekuatan yang tidak pernah ia duga. Sebuah kekuatan yang akan membantunya bangkit, berjuang, dan membalaskan dendamnya. Ia tidak akan membiarkan orang-orang yang telah menghancurkannya hidup bahagia. Ia akan membuat mereka merasakan apa yang ia rasakan. Ia akan bangkit, menjadi lebih kuat, dan kembali untuk mengambil semua yang telah direbut darinya. Hujan badai benar-benar turun malam itu, seolah semesta ikut menangis menyaksikan kehancuran hati Ayana. Air mata Ayana bercampur dengan tetesan air hujan yang membasahi wajahnya saat ia melangkah keluar dari gerbang rumah megah yang dulunya ia sebut surga. Langkahnya gontai, napasnya tersengal. Ia hanya mengenakan satu setel piyama dan tas kecil berisi beberapa lembar uang. Ia diusir, dipermalukan, dan ditinggalkan oleh orang yang paling ia cintai. Punggungnya basah, bukan hanya karena air hujan, tetapi juga karena luka yang tak terlihat. Ayana berjalan tanpa tujuan. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Di kota sebesar ini, ia merasa sendirian. Tak ada sanak keluarga, tak ada teman dekat selain Riko. Ia mengambil ponselnya, tetapi tangannya terlalu gemetar untuk menelepon. Ia merasa malu. Bagaimana ia bisa menjelaskan semua ini kepada Riko? Bagaimana ia bisa mengatakan bahwa ia telah diusir dari rumahnya sendiri, di depan Adnan yang diam saja dan mertua yang kejam? Harga dirinya hancur berkeping-keping, terinjak-injak oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya. Di dalam rumah, Adnan berdiri di depan jendela, menyaksikan Ayana berjalan menjauh. Hatinya terasa hampa. Ia ingin sekali mengejar Ayana, memeluknya, dan meminta maaf. Namun, gengsi, amarah, dan bisikan-bisikan dari Melody dan keluarganya membuatnya membeku di tempat. Ia merasa benar, merasa bahwa Ayana memang bersalah. "Biarkan dia pergi, Adnan," suara ibu Adnan menginterupsi. "Perempuan seperti itu hanya akan membawa masalah. Lebih baik kamu mencari yang lain, yang setara denganmu, yang bisa membantumu." Adnan hanya diam. Ia menuruti kata-kata ibunya. Ia tidak tahu bahwa ia sedang melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia membiarkan cinta sejatinya pergi, hanya karena bisikan-bisikan palsu dan foto-foto yang dimanipulasi. Sementara itu, Ayana berjalan tak tentu arah. Ia akhirnya menemukan sebuah halte bus yang kosong. Ia duduk di sana, membiarkan air mata dan air hujan membasahi seluruh tubuhnya. Dinginnya malam menusuk hingga ke tulang, tetapi dingin di hatinya jauh lebih parah. Ia menatap langit, bertanya-tanya, "Tuhan, mengapa Engkau mengizinkan ini terjadi padaku? Apakah aku seburuk itu?" Ia mengambil ponselnya lagi, kali ini ia menekan nomor Riko. Panggilan itu terhubung. "Halo, Ayana? Ada apa? Kenapa suaramu seperti itu?" tanya Riko. "Riko, aku diusir," kata Ayana, suaranya parau. Ia tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Isakannya memecah keheningan malam. "Ayana? Diusir? Apa yang terjadi? Di mana kamu sekarang?" "Aku akan menjemputmu," ujar Riko panik. Ayana menyebutkan lokasi halte bus itu.
Riko langsung mematikan telepon dan mengendarai mobilnya secepat mungkin. Ia tidak peduli dengan hujan deras dan jalanan yang licin. Yang ada di pikirannya hanyalah Ayana. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres, dan ia tahu ia tidak akan membiarkan Ayana sendirian. 30 menit kemudian, Riko tiba di halte bus. Ia melihat Ayana duduk memeluk lututnya, tubuhnya menggigil kedinginan. Riko langsung turun dari mobil, menghampiri Ayana, dan memeluknya. "Ayana, kamu tidak apa-apa?" tanyanya. Ayana menggeleng, menangis terseduh-seduh di pelukan Riko. "Riko, mereka mengusirku. Adnan tidak membelaku, mereka bilang aku berselingkuh. Riko, aku tidak tahu harus bagaimana." Riko mengeratkan pelukannya. "Sudah, jangan menangis. Ayo, kita ke mobil. Tubuhmu dingin sekali. Kamu bisa cerita semuanya nanti." Mereka masuk ke mobil. Riko memberikan Ayana handuk kering dan selimut kecil. Ayana membungkus tubuhnya, tetapi ia masih menggigil. Ia menatap Riko dengan mata merah. "Riko, aku tidak punya siapa-siapa lagi di sini," katanya. "Kamu punya aku, Ayana. Aku tidak akan meninggalkanmu. Ceritakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi?" Riko bertanya dengan lembut, suaranya menenangkan. Ayana menceritakan semuanya. Mulai dari foto-foto yang dikirim oleh Melody, tuduhan Adnan, hingga pengusiran yang dilakukan oleh ibu Adnan. Riko mendengarkan dengan saksama, matanya memancarkan amarah yang terpendam. "Aku tahu ini pasti ada hubungannya dengan Melody," kata Riko. "Dia bukan orang baik, Ayana. Aku pernah dengar cerita tentang dia dari teman-teman pengacara lainnya. Dia punya rekam jejak yang buruk. Dia seorang manipulator." Ayana terdiam. "Aku tidak menyangka dia akan sekejam ini." "Tenanglah, Ayana. Kita akan mencari tahu semuanya. Kita akan buktikan bahwa kamu tidak bersalah. Tapi sekarang, kamu harus istirahat. Kamu bisa tinggal di apartemenku. Aku ada 2 kamar, dan aku janji tidak akan mengganggu," kata Riko. Ayana mengangguk. Ia tidak tahu harus berterima kasih bagaimana. Riko adalah satu-satunya pelabuhan yang bisa ia tuju. Ia adalah satu-satunya orang yang tidak meragukan cintanya kepada Adnan. Di apartemen Riko, Ayana mandi air hangat. Ia membersihkan dirinya, tetapi ia tidak bisa membersihkan luka di hatinya. Ia melihat bayangannya di cermin. Seorang perempuan yang terlihat sangat berbeda dari Ayana yang dulu. Wajahnya pucat, matanya bengkak, dan ada aura kesedihan yang sangat dalam di sana. Ia melihat dirinya sebagai sosok yang rapuh dan tak berdaya. Namun, di dalam kegelapan itu, Ayana menemukan sebuah percikan api yang kecil. Percikan api yang akan menjadi api besar yang akan membakar semuanya. "Aku tidak akan membiarkan mereka menang," bisik Ayana pada bayangannya di cermin. "Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkanku. Aku akan bangkit. Aku akan membalas dendam. Aku akan membuat mereka menyesal." Ia menghapus air matanya. Ia menyisir rambutnya. Ia mengenakan piyama bersih. Ia berjalan keluar dari kamar mandi. Riko sudah menunggu di sofa, dengan segelas teh hangat. Ayana duduk di sampingnya, meminum teh itu. Kehangatan teh itu merambat ke seluruh tubuhnya, memberikan sedikit ketenangan. "Riko, aku akan membuktikan bahwa mereka salah," kata Ayana dengan suara yang lebih mantap. "Aku akan buktikan bahwa aku tidak bersalah. Aku akan bangkit dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya." Riko tersenyum. "Itu Ayana yang aku kenal. Aku akan membantumu. Aku akan menggunakan semua koneksiku untuk membantumu." Ayana mengangguk. Malam itu, di tengah hujan badai dan kehancuran, Ayana dan Riko membuat sebuah janji. Sebuah janji untuk membongkar semua kebohongan, untuk membalaskan dendam, dan untuk menemukan kebenaran. Mereka tidak tahu bahwa perjalanan ini akan sulit, penuh dengan rintangan, dan akan mengubah hidup mereka selamanya. Tetapi mereka juga tahu bahwa tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Ayana telah jatuh, tetapi ia akan bangkit, menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dan kali ini, ia tidak akan pernah membiarkan dirinya dihancurkan lagi. Pagi itu, mentari pagi yang hangat menembus celah jendela apartemen Riko,
menyentuh wajah Ayana yang masih terlihat lelah. Setelah semalaman menangis dan bercerita, Ayana akhirnya terlelap. Ia terbangun dengan kepala yang terasa berat, tetapi hatinya terasa lebih ringan. Sinar matahari pagi seolah memberikan harapan baru. Ia melihat Riko sudah duduk di meja makan, sedang membolak-balik beberapa dokumen. "Sudah bangun?" sapa Riko, senyumnya hangat. "Aku sudah buatkan sarapan. Makanlah, kamu butuh energi." Ayana mengangguk. Ia duduk di seberang Riko. Mereka makan dalam diam. Ayana merasa canggung, tetapi Riko tidak membiarkan kecanggungan itu bertahan lama. "Ayana, aku sudah menghubungi beberapa temanku," ujar Riko. "Aku punya koneksi di bidang hukum dan investigasi. Aku bisa membantumu mencari tahu siapa dalang di balik semua ini." "Aku sudah tahu siapa dia," Ayana berkata. "Melody." Riko mengangkat alisnya. "Melody? Mantan rekan bisnis Adnan? Bagaimana kamu bisa tahu?" Ayana menceritakan semuanya. Mulai dari kunjungan Melody ke rumahnya, hingga pesan-pesan dan foto-foto yang ia kirimkan kepada Adnan. Riko mendengarkan dengan saksama. Wajahnya yang tadinya tenang, kini terlihat serius. "Ini bukan kebetulan, Ayana," kata Riko. "Ini adalah sebuah rencana yang matang. Dia memanipulasi Adnan dan keluarganya. Dia tahu kelemahan mereka, dan dia menggunakannya untuk menghancurkanmu." "Tapi kenapa?" tanya Ayana. "Aku tidak pernah mengenalnya. Aku tidak pernah berbuat salah padanya." "Ada banyak alasan mengapa orang melakukan hal kejam seperti ini," jawab Riko. "Mungkin dia cemburu, mungkin dia punya dendam pribadi. Kita harus mencari tahu." Ayana mengangguk. "Aku ingin bangkit, Riko. Aku tidak ingin menjadi korban lagi. Aku ingin membalas dendam." Riko menatap Ayana. "Balas dendam? Bukan itu yang harus kamu pikirkan. Kamu harus membalasnya dengan cara yang elegan. Bukan dengan amarah, tetapi dengan kesuksesan. Tunjukkan pada mereka bahwa kamu adalah berlian yang tidak bisa dihancurkan." Kata-kata Riko seolah menampar Ayana. Ia sadar, amarah hanya akan membuatnya terlihat lemah. Ia harus bangkit dan membuktikan bahwa ia adalah wanita yang berharga. Ia harus membalaskan dendamnya dengan cara yang paling manis. Ia akan kembali, bukan sebagai wanita yang lemah, tetapi sebagai wanita yang kuat dan berkuasa. Ayana mengangguk. "Kamu benar. Aku akan membalasnya dengan kesuksesan. Aku tidak akan membiarkan mereka hidup bahagia setelah menghancurkanku." Riko tersenyum. "Itu semangat yang aku tunggu-tunggu. Sekarang, apa rencanamu?" "Aku akan memulai bisnis," jawab Ayana. "Aku akan memulai dari nol. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa sukses tanpa bantuan siapapun. Aku akan menunjukkan pada mereka bahwa aku pantas mendapatkan yang lebih baik." Riko mengeluarkan sebuah buku catatan dari tasnya. "Aku akan membantumu. Aku akan menjadi penasihat hukum dan bisnismu. Aku akan membantumu membangun kerajaanmu dari nol." Ayana menatap Riko, matanya berkaca-kaca. "Riko, aku tidak tahu harus berterima kasih bagaimana. Kamu sudah banyak membantuku." "Aku sahabatmu, Ayana. Sahabat sejati tidak akan pernah meninggalkanmu. Sekarang, ayo kita mulai. Kita tidak punya banyak waktu. Dunia akan segera tahu siapa Ayana yang sebenarnya." Mereka mulai bekerja. Riko membawa Ayana ke berbagai seminar bisnis, membantunya mempelajari seluk-beluk dunia usaha. Ayana belajar dengan cepat. Ia memiliki otak yang cerdas, dan ia sangat bersemangat. Ia seperti spons yang menyerap semua informasi. Ia membaca buku tentang manajemen, pemasaran, dan keuangan. Ia bekerja siang dan malam, tanpa lelah. Ia tidak peduli dengan rasa lelah, karena ia tahu, semua ini akan sepadan. Di sisi lain, kehidupan Adnan dan keluarganya berjalan seperti biasa. Adnan semakin dekat dengan Melody. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, makan siang, makan malam, dan bahkan bekerja bersama.
Adnan merasa nyaman berada di sisi Melody. Melody adalah sosok yang mengerti dirinya, seseorang yang tidak pernah menuntut. Adnan merasa Melody adalah wanita yang sempurna. Ia tidak tahu bahwa Melody hanya memanfaatkannya, bahwa Melody hanya ingin menghancurkannya. Ibu Adnan dan Dinda juga merasa puas. Mereka berpikir bahwa Ayana telah pergi selamanya, dan mereka bisa kembali hidup tenang. Mereka tidak tahu bahwa kehancuran mereka akan segera datang dari tangan perempuan yang telah mereka usir. Suatu hari, Riko menunjukkan Ayana sebuah berita di majalah bisnis. Berita itu berisi tentang sebuah perusahaan kecil yang bergerak di bidang teknologi. Perusahaan itu sedang mengalami masalah keuangan, dan pemiliknya berencana menjualnya. Ayana, ini kesempatanmu, kata Riko. Perusahaan ini punya potensi besar. Jika kita bisa mengelolanya dengan baik, kita bisa membuatnya menjadi perusahaan besar. Bagaimana dengan dananya? Tanya Ayana. Aku tidak punya banyak uang. Jangan khawatir. Aku akan membantumu. Aku akan meminjamkanmu uang. Anggap saja ini investasi, jawab Riko. Ayana ragu. Riko, ini terlalu banyak. Aku tidak bisa menerima ini. Ayana, jangan berpikir begitu. Anggap saja ini sebagai awal dari kesuksesanmu. Aku percaya padamu. Aku percaya kamu bisa melakukannya, Riko meyakinkan. Ayana akhirnya setuju. Mereka membeli perusahaan kecil itu, dan Ayana langsung mengambil alih kepemimpinannya. Ia bekerja keras, siang dan malam, untuk membenahi perusahaan itu. Ia merombak manajemen, merekrut karyawan baru, dan membuat strategi pemasaran yang cerdas. Perusahaan itu perlahan-lahan mulai berkembang. Tahun-tahun berlalu. Ayana menjadi sosok yang berbeda. Ia tidak lagi menjadi gadis polos yang naif. Ia menjadi wanita yang kuat, cerdas, dan berkuasa. Ia memiliki aura yang menawan, dan ia memancarkan kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Ia berhasil mengubah perusahaan kecil itu menjadi sebuah perusahaan besar yang dikenal di seluruh dunia. Ayana tidak lagi hanya Ayana. Ia kini adalah Ayana, CEO dari perusahaan raksasa yang bergerak di bidang teknologi. Dan kini, ia siap. Ia siap untuk kembali, bukan sebagai istri yang diusir, tetapi sebagai direktur yang akan mengambil alih perusahaan yang telah menghancurkannya. Ia akan membalaskan dendamnya. Ia akan menunjukkan kepada Adnan, keluarganya, dan Melody bahwa ia bukanlah wanita yang bisa dihancurkan begitu saja. Dan kali ini, ia tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injak harga dirinya. Ia akan membuat mereka berlutut dan menyesali semua perbuatan mereka. 3 tahun berlalu. Ayana duduk di kursi kebesarannya, di lantai tertinggi sebuah gedung pencakar langit. Jendela kaca besar di belakangnya menampilkan pemandangan kota yang membentang luas. Ia tidak lagi sama dengan Ayana yang dulu, yang diusir dari rumahnya hanya dengan piyama dan tas kecil. Kini, ia adalah Ayana yang anggun dan berkuasa, dengan aura yang memancar dari setiap langkahnya. Rambutnya kini tergerai indah, tergerai di bahunya, bukan lagi disanggul sederhana seperti dulu. Pakaiannya pun bukan lagi pakaian yang sederhana, tetapi pakaian yang dirancang khusus oleh desainer ternama. Ayana yang dulu polos, kini telah berubah menjadi perempuan yang penuh percaya diri. Perusahaan yang dulunya hanya sebuah perusahaan kecil yang hampir bangkrut, kini telah menjadi perusahaan teknologi raksasa, yang namanya dikenal di seluruh dunia. Ayana, yang tidak memiliki gelar bisnis, telah berhasil membuktikan bahwa ia bisa. Ia adalah seorang pebisnis ulung, yang memiliki naluri tajam dan kecerdasan yang luar biasa. Ia berhasil menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia. Ia juga berhasil membuat produk-produk inovatif yang mengubah cara orang hidup dan bekerja. Ia tidak hanya membangun sebuah perusahaan, ia membangun sebuah kerajaan. Selama 3 tahun ini, Ayana dan Riko bekerja sama dengan sangat baik. Riko adalah pengacara handal yang selalu memberikan Ayana nasihat-nasihat cerdas. Ia adalah rekan bisnis, sahabat, dan juga orang yang paling dipercaya Ayana. Riko adalah satu-satunya orang yang tahu seluruh perjuangan Ayana,
yang melihatnya dari titik terendah hingga mencapai puncak kesuksesan. "Kau terlihat sangat lelah," kata Riko, saat ia masuk ke kantor Ayana. Ia membawa 2 gelas kopi. "Aku baik-baik saja," Ayana tersenyum. "Hanya terlalu banyak pekerjaan." "Ayana, kau harus istirahat. Kau sudah bekerja keras. Kau sudah berhasil. Apa kau tidak ingin menikmati hasil kerjamu?" tanya Riko. "Aku belum selesai, Riko." Ayana tersenyum, matanya memancarkan api. "Aku belum selesai. Ada satu hal lagi yang harus aku lakukan." Riko tahu apa yang Ayana maksud. Ayana masih menyimpan dendam di hatinya. Ia tidak akan berhenti sebelum ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Di sisi lain, kehidupan Adnan dan keluarganya tidak semanis yang mereka bayangkan. Adnan, yang kini menjadi tunangan Melody, sering bertengkar dengan Melody. Melody adalah wanita yang menuntut. Ia selalu meminta ini dan itu, tidak pernah puas dengan apa yang Adnan berikan. Melody juga tidak pandai mengurus rumah, dan ia juga tidak mengerti bisnis. "Adnan, kenapa kamu tidak bisa memberiku apa yang aku mau?" tanya Melody suatu malam, saat mereka sedang makan malam. "Melody, aku sudah memberikanmu segalanya," jawab Adnan. "Apa lagi yang kamu mau?" "Aku mau lebih. Aku mau kamu membuktikan kalau kamu tulus mencintaiku," Melody berkata. Adnan lelah. Ia merasa seperti boneka yang sedang dipermainkan. Ia tidak bisa lagi menahan amarahnya. "Kamu tahu, kamu sangat berbeda dari Ayana. Ayana tidak pernah menuntut. Dia hanya ingin hidup bahagia bersamaku." Melody terdiam. Ia tidak menyangka Adnan akan membandingkannya dengan Ayana. Hatinya panas. "Jadi, kamu masih memikirkan wanita itu? Wanita yang berselingkuh di belakangmu?" "Aku tidak tahu," Adnan berkata, suaranya parau. "Aku tidak tahu apakah dia benar-benar berselingkuh atau tidak. Aku tidak pernah memberinya kesempatan untuk menjelaskan." Melody terkejut. Ia tidak menyangka Adnan masih meragukan kebohongan yang ia buat. Ia harus segera bertindak. Ia tidak akan membiarkan Adnan kembali kepada Ayana. Ia tidak akan membiarkan rencananya gagal. Keesokan harinya, Melody menelepon ibu Adnan dan menceritakan semuanya. "Tante, Adnan masih memikirkan Ayana. Dia bahkan membandingkan aku dengan wanita itu. Aku khawatir dia akan kembali kepada Ayana." Ibu Adnan terkejut. "Tidak mungkin. Adnan tidak boleh kembali kepada wanita itu. Aku akan melakukan sesuatu. Aku tidak akan membiarkan Ayana merusak keluarga kami lagi." Ibu Adnan menemui Adnan. "Adnan, kenapa kamu masih memikirkan Ayana? Kamu harus melupakannya. Dia tidak pantas untukmu. Dia sudah menyakitimu." "Bu, aku tidak tahu. Aku bingung," Adnan berkata. "Adnan, percayalah pada ibumu. Melody adalah yang terbaik untukmu. Dia bisa membantumu mengelola bisnis. Dia bisa memberikanmu apa yang kamu mau. Dia bisa membuatmu bahagia." Adnan hanya diam. Ia bingung. Ia tidak tahu harus memilih yang mana. Hatinya merindukan Ayana, tetapi ia juga tidak ingin menyakiti Melody dan ibunya. Pada saat yang sama, Ayana menerima pesan dari Riko. "Ayana, aku ada kabar baik. Kita akan bertemu dengan perwakilan perusahaan Adnan besok." Ayana tersenyum. Inilah yang ia tunggu-tunggu. Inilah saatnya ia kembali. Ia akan kembali, bukan sebagai istri yang diusir, tetapi sebagai direktur yang akan mengambil alih perusahaan yang telah menghancurkannya. Ia akan membuat mereka menyesal. Ia akan membuat mereka berlutut. Ia akan membalas dendam dengan cara yang paling elegan. Keesokan harinya, Adnan duduk di ruang rapat, menunggu perwakilan dari perusahaan yang akan bekerja sama dengannya. Ia merasa gugup, karena proyek ini sangat penting bagi perusahaannya. Jika ia berhasil mendapatkan proyek ini, perusahaannya akan maju pesat. Pintu ruangan terbuka, dan masuklah seorang wanita. Adnan terkejut. Wanita itu adalah Ayana. Ia mengenakan setelan jas yang elegan,
Rambutnya tergerai indah, dan di wajahnya ada senyum sinis yang belum pernah Adnan lihat sebelumnya. Adnan tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menatap Ayana, terkejut, bingung, dan bingung. "Selamat siang, Tuan Adnan," Ayana berkata, suaranya tenang dan berwibawa. "Senang bertemu dengan Anda. Saya Ayana, direktur dari perusahaan ini." Adnan hanya bisa menatapnya, tidak bisa berkata-kata. Ia tidak tahu bahwa wanita di hadapannya adalah wanita yang sama yang ia usir dari rumahnya 3 tahun lalu. Wanita yang ia kira sudah hancur. Wanita yang ia tinggalkan. Wanita yang kini kembali untuk mengambil semua yang ia miliki. Dan Adnan tidak tahu bahwa ini hanyalah awal dari kehancuran yang akan ia rasakan. Keheningan yang mematikan memenuhi ruang rapat. Adnan terpaku, matanya melebar, tak percaya pada apa yang dilihatnya. Wanita di hadapannya adalah Ayana, istrinya yang dulu ia usir. Tapi, ini bukan Ayana yang ia kenal. Ayana yang ia kenal adalah wanita yang rapuh, yang mudah menangis, dan yang selalu menunduk saat berbicara. Wanita di hadapannya kini adalah sosok yang berwibawa, dengan tatapan mata yang tajam dan senyum yang penuh dengan makna tersembunyi. "Ayana, ini kamu." Adnan tergagap. Ayana tersenyum sinis. "Ya, Tuan Adnan. Saya Ayana. Kita pernah bertemu sebelumnya, bukan? Tapi sepertinya Anda melupakan saya." Wajah Adnan memucat. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa malu, dan juga terintimidasi. Ayana yang dulu adalah Ayana yang tak berdaya. Ayana yang sekarang adalah sosok yang bisa menghancurkannya kapan saja. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Adnan, suaranya bergetar. "Saya di sini untuk bekerja," jawab Ayana, suaranya tenang. "Perusahaan saya adalah investor utama dalam proyek ini. Jadi, kita akan sering bertemu." Adnan tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap Ayana. Otaknya berputar cepat. Bagaimana mungkin Ayana bisa bangkit secepat ini? Bagaimana mungkin Ayana bisa menjadi direktur sebuah perusahaan besar? Ia tidak tahu, dan ia tidak punya jawaban. Melody yang datang bersama Adnan juga terkejut melihat Ayana. Wajahnya yang tadinya ceria, kini berubah pucat. Ia menatap Ayana dengan mata penuh kebencian. "Ayana, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Melody, suaranya bergetar. "Melody, aku tidak tahu kamu ada di sini." Ayana tersenyum. "Dunia ini memang sempit, bukan?" Melody mencoba tersenyum, tetapi senyum itu terlihat sangat dipaksakan. "Aku tidak menyangka kamu bisa kembali dan sukses seperti ini. Hidup ini memang penuh kejutan," Ayana berkata. "Aku datang bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk menunjukkan bahwa aku pantas mendapatkan yang terbaik." Melody mendengus. "Jangan sombong. Kita lihat saja nanti." Ayana tidak menanggapi perkataan Melody. Ia hanya menatap Adnan. "Tuan Adnan, bisakah kita mulai rapatnya? Waktu saya sangat berharga." Adnan hanya mengangguk. Ia tidak bisa berkata-kata. Rapat pun dimulai. Ayana mempresentasikan proyeknya dengan sangat detail. Ia berbicara dengan bahasa yang sangat profesional, dan ia menjawab semua pertanyaan dengan sangat cerdas. Adnan dan Melody tidak bisa berkata-kata. Mereka menyadari bahwa Ayana adalah lawan yang sangat tangguh. Rapat selesai. Ayana berdiri, mengambil tasnya, dan berjalan keluar. Adnan mengikutinya. "Ayana, tunggu." Adnan memanggilnya. Ayana berhenti, tetapi ia tidak berbalik. "Ada apa, Tuan Adnan?" "Ayana, aku ingin bicara denganmu," kata Adnan. "Aku tidak punya waktu, Tuan Adnan," Ayana berkata. "Kita bisa bicara lain kali." Ayana melanjutkan perjalanannya. Adnan tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menatap punggung Ayana yang semakin menjauh. Hatinya terasa sakit. Ia merindukan Ayana. Ia merindukan Ayana yang dulu, yang tulus mencintainya. Ia menyesali semua perbuatannya.
Melody yang melihat Adnan mengejar Ayana, merasa cemburu. Ia menghampiri Adnan. "Adnan, kenapa kamu mengejar wanita itu? Dia sudah mengkhianatimu." "Dia tidak mengkhianatiku," Adnan berkata. "Aku yang mengkhianatinya. Aku tidak pernah memberinya kesempatan untuk menjelaskan." "Adnan, kamu buta? Kamu buta karena cinta?" Melody berteriak. "Tidak, Melody," Adnan berkata. "Aku tidak buta. Aku hanya menyesal." Melody tidak bisa berkata-kata. Ia tahu rencananya telah gagal. Ia tidak bisa lagi mengendalikan Adnan. Ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak akan membiarkan Ayana menang. Di sisi lain, Ayana naik ke dalam mobilnya. Riko sudah menunggunya di dalam. "Bagaimana?" tanya Riko. "Seperti yang aku duga," Ayana tersenyum. Mereka terkejut. Mereka tidak menyangka aku bisa bangkit. "Apa rencanamu selanjutnya?" tanya Riko. "Aku akan menghancurkan mereka," Ayana berkata, matanya memancarkan api. "Aku akan mengambil alih perusahaan mereka. Aku akan membuat mereka menyesal seumur hidup." Riko mengangguk. "Aku bersamamu, Ayana. Aku akan membantumu." Mobil Ayana melaju pergi, meninggalkan Adnan dan Melody yang masih berdiri mematung di sana. Mereka tidak tahu bahwa Ayana bukanlah wanita yang bisa dihancurkan. Mereka tidak tahu bahwa Ayana adalah wanita yang akan kembali untuk mengambil semua yang telah direbut darinya. Malam itu, Adnan tidak bisa tidur. Ia memikirkan Ayana. Ia memikirkan bagaimana ia mengusir Ayana dari rumahnya. Ia memikirkan bagaimana ia tidak pernah memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Ia merasa bersalah. Ia merasa bodoh. Di sisi lain, Melody juga tidak bisa tidur. Ia memikirkan Ayana. Ia memikirkan bagaimana Ayana bisa kembali dan menjadi lebih kuat dari dirinya. Ia merasa marah, cemburu, dan takut. Ia tahu Ayana akan kembali untuk membalas dendam. Dan ia tidak akan membiarkan itu terjadi. Keesokan harinya, Melody menemui Ibu Adnan. "Tante, kita harus melakukan sesuatu. Ayana sudah kembali. Dia akan mengambil alih semuanya." "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Ibu Adnan. "Kita harus menjatuhkannya. Kita harus mencari tahu kelemahannya. Kita harus menghancurkannya," Melody berkata, matanya penuh dengan kebencian. Ibu Adnan mengangguk. "Aku setuju. Aku tidak akan membiarkan wanita itu menghancurkan keluarga kita." Mereka berdua membuat sebuah rencana. Sebuah rencana untuk menjatuhkan Ayana. Mereka tidak tahu bahwa Ayana sudah selangkah lebih maju dari mereka. Ayana sudah mempersiapkan segalanya. Ia sudah tahu semua kelemahan mereka. Dan ia siap untuk menghancurkan mereka. Pertemuan yang tidak terduga itu adalah awal dari sebuah pertempuran. Pertempuran antara Ayana dan Melody. Pertempuran antara cinta dan pengkhianatan. Pertempuran yang akan menentukan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Pertemuan di ruang rapat itu menjadi pukulan telak bagi Adnan dan Melody. Bagi Adnan, kehadiran Ayana yang kini begitu sukses membuatnya merasa malu dan dihantui rasa bersalah. Ia tak bisa berhenti memikirkan Ayana. Setiap detail tentang Ayana, mulai dari cara bicaranya yang tegas hingga tatapan matanya yang penuh kekuatan, seolah menusuk kembali luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh. Sementara itu, Melody merasa posisinya terancam. Ia melihat Ayana bukan lagi sebagai wanita rapuh yang mudah dihancurkan, melainkan sebagai saingan yang tak bisa diremehkan. Sebuah bayangan buruk merayap di benaknya, bayangan kegagalan yang akan menghancurkan semua rencananya. Ia tahu, ia harus bergerak cepat. "Adnan, kenapa kamu terlihat begitu gelisah?" Melody bertanya saat mereka berada di dalam mobil, meninggalkan gedung pertemuan. "Aku tidak apa-apa,"
jawab Adnan singkat, pandangannya lurus ke depan. Kamu tidak bisa berbohong padaku. Kamu memikirkan wanita itu, kan? Dia hanya ingin mempermainkanmu, Adnan. Dia datang kembali hanya untuk mengambil alih perusahaanmu, Melody berkata, suaranya naik 1 oktav. Adnan menghela napas panjang. Melody, tolong jangan mulai. Kita tidak tahu apa niatnya. Tentu saja aku tahu. Dia ingin membalas dendam. Tidakkah kamu lihat bagaimana dia menatap kita? Seperti seekor singa yang siap menerkam mangsanya. Melody berteriak, menunjukkan ketakutan yang sesungguhnya di dalam dirinya. Adnan terdiam. Ia tidak bisa membantah. Ia juga merasakan aura yang sama dari Ayana. Tetapi, di balik aura itu, ada perasaan lain yang ia rasakan, penyesalan. Ia menyesal telah mengusir Ayana. Ia menyesal telah percaya pada bisikan-bisikan manis yang penuh racun. Hari-hari berikutnya, Ayana melancarkan serangannya. Dengan kecerdasan dan koneksi yang dimilikinya, ia mulai menyusun strategi untuk membuat perusahaan Adnan, tempat ayahnya bekerja, terdesak. Rico, yang selalu menjadi partner in crime-nya, menatap Ayana dengan kagum. Ia melihat bagaimana Ayana yang dulu rapuh kini berubah menjadi seorang jenderal perang yang tak kenal ampun. Kita akan melakukannya dengan elegan, Rico, ujar Ayana suatu pagi di kantornya. Kita tidak akan menyerang secara langsung. Kita akan membuat mereka terjebak dalam masalah finansial yang rumit. Rico mengangguk. Aku sudah menyiapkan semuanya. Kita akan mulai dengan mengambil alih perusahaan saingan mereka. Melalui berbagai manuver bisnis yang cerdas, Ayana berhasil membeli saham mayoritas di perusahaan pesaing Adnan. Ia membuat penawaran yang sangat menggiurkan, sehingga tidak ada yang bisa menolaknya. Setelah itu, ia mulai memblokir jalur-jalur bisnis Adnan. Ia membuat para investor besar beralih ke perusahaannya. Ia membuat kontrak-kontrak besar jatuh ke tangannya, dan ia membuat perusahaan Adnan mengalami kerugian besar. Adnan merasa terdesak. Penjualan perusahaan menurun drastis, investor-investor mulai menarik dana, dan saham perusahaan anjlok. Ia tidak tahu mengapa semua ini terjadi. Ia sudah bekerja keras, tetapi seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menghancurkannya. Ada apa dengan perusahaan kita, Adnan? Tanya ibu Adnan suatu malam. Kenapa banyak investor yang pergi? Aku tidak tahu, Bu. Aku sudah berusaha, Adnan berkata, suaranya penuh keputusasaan. Melody, yang hadir di sana, tersenyum sinis. Ia tahu ini semua ulah Ayana. Ia merasa senang karena ia bisa melihat Adnan menderita. Tapi ia juga merasa takut karena ia tahu ia adalah target Ayana selanjutnya. Suatu hari, Ayana menelepon Adnan. Adnan terkejut. Ia tidak menyangka Ayana akan meneleponnya. Ia ragu-ragu, tetapi akhirnya ia mengangkat teleponnya. Halo, suara Adnan serak. Halo, Tuan Adnan. Suara Ayana tenang, berwibawa. Aku tahu kamu sedang dalam masalah. Aku bisa membantumu. Adnan tertawa hambar. Membantuku? Kau yang membuatku hancur, Ayana. Aku tidak membuatmu hancur, Tuan Adnan. Aku hanya membalas perbuatanmu. Kamu yang membuatku hancur. Kamu yang mengusirku dari rumah, di depan keluargamu. Kamu yang tidak memberiku kesempatan untuk menjelaskan, Ayana berkata, suaranya penuh amarah yang terpendam. Adnan terdiam. Ia tidak bisa membantah. Semua yang Ayana katakan adalah kebenaran. Ia merasa bersalah. Ayana, aku minta maaf. Aku menyesal. Menyesal. Ayana tertawa sinis. Menyesal tidak akan mengembalikan semua yang sudah kamu lakukan, Tuan Adnan. Aku tidak butuh maafmu. Aku hanya butuh kamu tahu bahwa aku bisa menghancurkanmu kapan saja. Ayana menutup teleponnya. Adnan terduduk di sofa. Ia merasa hancur.
Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia tahu, Ayana tidak akan berhenti. Ayana akan terus menghancurkannya, sampai ia tidak memiliki apa-apa lagi. Sementara itu, Melody mulai merasa tertekan. Ia tahu, Ayana akan segera mengambil alih perusahaan Adnan. Ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa membiarkan Ayana menang. Ia mulai menyusun rencana baru. Sebuah rencana yang lebih kejam, yang akan menghancurkan Ayana dan keluarganya. Melody mulai mencari-cari informasi tentang Ayana dan Rico. Ia menemukan bahwa Rico adalah pengacara handal. Ia juga menemukan bahwa Ayana dan Rico sangat dekat. Ia mencurigai ada hubungan yang lebih dari sekadar sahabat di antara mereka. Ia mulai menyebarkan rumor, mengatakan bahwa Ayana dan Rico adalah sepasang kekasih yang menjalin hubungan gelap. Ayana, kamu tidak bisa membiarkan rumor ini menyebar, Rico berkata, wajahnya terlihat khawatir. Biarkan saja, Rico. Semakin banyak rumor yang mereka buat, semakin mudah bagi kita untuk menghancurkan mereka, Ayana berkata. Aku punya kartu as. Dan aku akan menggunakannya di saat yang tepat. Ayana tidak panik. Ia tahu, Melody hanya mencoba mengalihkan perhatian. Ia tahu, Melody hanya mencoba menjatuhkannya dengan cara yang kotor. Tapi Ayana tidak akan membiarkan itu terjadi. Ayana akan membuat Melody menyesal seumur hidup karena telah mencoba bermain-main dengannya. Malam itu, Adnan sedang makan malam bersama ibunya. Ia terlihat sangat murung. Ibu Adnan menyadari ada yang salah. Adnan, ada apa? Tanya ibu Adnan. Aku tidak tahu, Bu. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Ayana, dia akan menghancurkanku. Adnan berkata, suaranya parau. Ibu Adnan terkejut. Tidak mungkin. Dia tidak akan bisa menghancurkanmu. Dia hanya seorang wanita. Ibu salah, Bu. Dia bukan wanita biasa. Dia adalah Ayana. Dan dia akan membalaskan dendamnya, Adnan berkata. Ibu Adnan terdiam. Ia merasakan ketakutan yang sama seperti yang dirasakan Adnan. Mereka tidak tahu bahwa Ayana bukanlah wanita yang bisa diremehkan. Mereka tidak tahu bahwa Ayana akan bangkit, menjadi lebih kuat dari sebelumnya, dan membalaskan dendamnya. Dan di tengah semua kekacauan ini, sebuah rahasia besar akan segera terungkap. Rahasia yang akan mengubah segalanya. Rahasia yang akan menjadi senjata pamungkas Ayana untuk menghancurkan Melody. Rahasia yang akan membuat Adnan menyesal seumur hidup karena telah mengkhianati Ayana. Perang telah dimulai, dan hanya satu yang akan menang. Melody menyebarkan desas-desus bahwa Ayana memenangkan proyek-proyek besar dengan cara kotor. Ia mengirimkan email anonim ke beberapa media massa, menuduh Ayana menggunakan koneksi ilegal dan sogokan untuk menjatuhkan Adnan. Berita itu dengan cepat menyebar seperti api di padang rumput kering. Berbagai media mulai memberitakan tentang Ayana, membuat reputasinya terancam. Ayana, kamu tidak bisa diam saja, Rico berkata, suaranya terdengar panik. Ini bisa merusak reputasimu. Perusahaan kita bisa hancur. Ayana tetap tenang. Ia tersenyum sinis. Biarkan saja, Rico. Ini adalah yang mereka inginkan. Mereka ingin melihatku jatuh. Tapi mereka lupa, aku sudah siapkan perisai dan pedang. Ayana membiarkan rumor itu menyebar selama beberapa hari. Ia tidak membalas, tidak memberikan klarifikasi apapun. Ia tahu, semakin ia diam, semakin banyak orang yang akan penasaran, dan semakin besar kejutan yang akan ia berikan. Di sisi lain, Melody merasa senang. Ia berpikir bahwa rencananya berhasil. Ia membayangkan Ayana yang panik, Ayana yang hancur, dan Ayana yang kembali ke titik nol. Ia tidak tahu bahwa ia sedang berjalan ke dalam sebuah jebakan yang telah Ayana siapkan. Adnan, lihat. Wanita itu sudah mulai hancur. Dia tidak akan bisa bangkit lagi, Melody berkata, wajahnya berseri-seri. Adnan hanya diam. Ia merasa ada yang tidak beres. Ia tahu Ayana bukan wanita bodoh yang akan mudah dijatuhkan. Ia tahu ada sesuatu yang Ayana sembunyikan.
Di malam hari, Ayana dan Riko berkumpul di kantor mereka. Di depan mereka, ada sebuah layar besar yang menampilkan semua data yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun. Data-data itu adalah bukti-bukti yang akan menjatuhkan Melody dan keluarga Adnan. Aku sudah siapkan semuanya, Riko. Sekarang, kita mulai babak terakhir. Ayana berkata, matanya memancarkan api. Apa kamu yakin? Tanya Riko. Ini bisa menghancurkan reputasi mereka seumur hidup. Mereka sudah menghancurkan hidupku, Riko. Ini adalah konsekuensi dari perbuatan mereka. Ayana berkata, suaranya dingin. Keesokan harinya, Ayana mengadakan konferensi pers. Semua media yang memberitakan tentangnya hadir. Ayana berdiri di depan mikrofon, dengan wajah tenang dan berwibawa. Ia tidak terlihat seperti wanita yang sedang berada di bawah tekanan. Ia terlihat seperti seorang ratu yang siap memimpin pasukannya. Selamat pagi, teman-teman media. Ayana memulai. Saya tahu, beberapa hari terakhir ini, banyak rumor yang beredar tentang saya. Rumor yang mengatakan bahwa saya menggunakan cara kotor untuk mendapatkan proyek-proyek besar. Saya tidak akan membantah, dan saya juga tidak akan membenarkan. Karena hari ini, saya akan menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya. Ayana mengklik sebuah tombol, dan layar besar di belakangnya menampilkan sebuah video. Video itu adalah rekaman CCTV dari kantor Melody. Video itu memperlihatkan Melody sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat, mengatakan bahwa ia akan menjatuhkan Ayana dengan cara menyebarkan rumor. Video itu juga memperlihatkan Melody sedang mengedit foto-foto Ayana dan Riko agar terlihat intim. Semua orang di ruangan itu terkejut. Mereka tidak menyangka Melody adalah dalang di balik semua ini. Ayana lalu menampilkan sebuah dokumen. Dokumen itu adalah bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Melody telah menyuap beberapa media untuk menyebarkan rumor tentang Ayana. Melody yang menonton konferensi pers dari rumahnya, terkejut. Wajahnya memucat. Ia tidak menyangka Ayana bisa mendapatkan semua bukti itu. Ia tahu, ia telah kalah. Ayana lalu menampilkan sebuah dokumen lagi. Dokumen itu adalah bukti yang paling mengejutkan. Dokumen itu menunjukkan bahwa Melody adalah putri kandung dari ayah Adnan, yang dibuang dan tidak diakui. Melody ingin menghancurkan Adnan dan keluarganya untuk membalas dendam ibunya. Seluruh ruangan hening. Tidak ada yang bisa berkata-kata. Mereka terkejut, tidak menyangka bahwa Melody adalah saudara tiri Adnan. Ayana menatap Adnan yang menonton konferensi pers dari kantornya. Ia melihat Adnan yang terlihat hancur, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Tuan Adnan, saya tahu ini sulit bagi Anda. Ayana berkata, suaranya tenang. Tapi, inilah kebenarannya. Melody tidak hanya ingin menghancurkan saya, tetapi ia juga ingin menghancurkan Anda dan keluarga Anda. Dia ingin membalas dendam ibunya, yang telah dihancurkan oleh ayah Anda. Adnan menjatuhkan ponselnya. Ia tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia merasa hancur. Ia merasa bodoh. Ia merasa bersalah. Ia tidak tahu bahwa ia telah jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh saudara tirinya sendiri. Konferensi pers selesai. Ayana berjalan keluar dari ruangan. Ia tidak merasa puas. Ia tidak merasa bahagia. Ia hanya merasa lelah. Ia telah membuktikan bahwa ia tidak bersalah, tetapi ia juga telah menghancurkan hidup orang lain. Malam itu, Adnan datang ke apartemen Ayana. Ia mengetuk pintu. Ayana membukakan pintu. Adnan berdiri di sana, dengan wajah yang penuh penyesalan. Ayana, Adnan berkata, suaranya serak. Aku minta maaf. Aku bodoh. Aku tidak percaya padamu. Aku seharusnya percaya padamu. Ayana tidak menjawab. Ia hanya menatap Adnan. Aku sudah tahu semuanya. Ayana, aku tahu Melody adalah saudara tiriku. Aku tahu dia ingin menghancurkanku. Aku tahu dia memanipulasiku. Aku menyesal. Adnan berkata, suaranya bergetar. Ayana tetap diam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia telah memenangkan pertempuran,
tetapi ia merasa hatinya kosong. Ayana, aku tahu aku tidak pantas mendapatkan maafmu. Tapi aku mohon, berikan aku kesempatan kedua. Berikan aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Adnan memohon, air matanya jatuh membasahi pipinya. Ayana menatap Adnan. Ia melihat penyesalan yang tulus di matanya. Ia melihat Adnan yang dulu, Adnan yang ia cintai. Ia tahu, ia harus memberikan kesempatan. Bukan untuk Adnan, tetapi untuk dirinya sendiri. Masuklah, Ayana berkata, suaranya tenang. Aku akan mendengarkanmu. Dan setelah itu, kita akan lihat. Adnan mengangguk. Ia masuk ke dalam apartemen Ayana. Ia merasa seperti seorang musafir yang telah menemukan rumahnya kembali. Ia tahu, ini adalah kesempatan terakhirnya. Dan ia akan melakukan apapun untuk mendapatkan Ayana kembali. Adnan duduk di sofa Ayana, kepalanya tertunduk. Wajahnya yang dulu selalu memancarkan aura kepercayaan diri, kini dipenuhi dengan kebingungan dan rasa bersalah. Ia menatap Ayana yang berdiri di hadapannya, wanita yang dulu ia usir dan kini kembali sebagai sosok yang berkuasa. Suasana di apartemen itu terasa sangat berat, dipenuhi dengan penyesalan yang tak terucapkan. Ayana, aku. Adnan memulai, suaranya serak. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku sudah melihat semuanya. Aku tidak percaya Melody akan sekejam ini. Ayana hanya diam. Ia mengambil tempat duduk di seberang Adnan. Mata mereka bertemu, dan Adnan bisa melihat luka yang dalam di mata Ayana. Luka yang ia ciptakan sendiri. Aku minta maaf, Ayana. Aku minta maaf karena aku tidak pernah mempercayaimu. Aku minta maaf karena aku telah menuduhmu. Aku minta maaf karena aku telah membiarkanmu pergi. Adnan berkata, air matanya jatuh membasahi pipinya. Maafmu tidak akan mengembalikan waktu, Mas Adnan. Ayana berkata, suaranya dingin. Maafmu tidak akan menghapus rasa sakit yang aku rasakan. Maafmu tidak akan mengembalikan harga diriku yang sudah kau injak-injak. Adnan tertunduk. Ia tahu Ayana benar. Ia telah menyakiti Ayana terlalu dalam. Aku tahu, Ayana. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkan maafmu. Tapi, aku mohon, berikan aku kesempatan kedua. Berikan aku kesempatan untuk membuktikan bahwa aku tidak seburuk yang kamu pikirkan. Kesempatan kedua. Ayana tertawa sinis. Mas Adnan, kamu terlalu naif. Aku sudah tidak percaya dengan kesempatan kedua. Aku sudah tidak percaya dengan kata-kata. Ayana berdiri dan berjalan ke arah jendela. Ia menatap pemandangan kota di bawahnya. Kamu tahu, Mas? Dulu, aku pikir hidupku akan sempurna bersamamu. Aku pikir kamu adalah pelindungku. Tapi ternyata, kamu adalah orang yang paling menyakitiku. Adnan berdiri, ia menghampiri Ayana. Aku tahu, Ayana. Aku tahu aku salah. Aku bodoh. Aku terlalu mudah dipengaruhi. Tapi, aku mencintaimu, Ayana. Aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Cinta. Ayana tertawa hambar. Jika kamu mencintaiku, kamu tidak akan pernah membiarkanku pergi. Jika kamu mencintaiku, kamu akan percaya padaku. Adnan memeluk Ayana dari belakang. Ayana terkejut, ia mencoba melepaskan diri. Jangan sentuh aku, Mas Adnan. Aku tidak ingin kamu menyentuhku. Adnan tidak melepaskan Ayana. Aku tahu, Ayana. Aku tahu. Tapi, aku mohon. Berikan aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku akan melakukan apapun. Ayana terdiam. Ia merasakan kehangatan pelukan Adnan. Hatinya yang dingin, perlahan-lahan mulai mencair. Ia tidak bisa bohong. Ia masih mencintai Adnan. Ia masih merindukan pelukan hangat itu. Bagaimana aku bisa percaya padamu, Mas? Tanya Ayana, suaranya parau. Bagaimana aku bisa percaya bahwa kamu tidak akan mengkhianatiku lagi? Aku akan membuktikannya, Ayana. Aku akan membuktikannya.
Aku akan membuat Melody membayar atas semua perbuatannya. Aku akan membuat keluargaku meminta maaf kepadamu. Aku akan melakukan apapun untuk mendapatkanmu kembali, Adnan berkata dengan tulus. Di tengah percakapan mereka, ponsel Adnan berbunyi. Adnan melihat nama yang tertera di layar. Melody. Adnan menatap Ayana, dan Ayana mengangguk. Adnan mengangkat telepon itu. Ada apa? Tanya Adnan dengan suara dingin. Adnan, kamu di mana? Aku butuh kamu sekarang. Suara Melody terdengar panik. Ayana, dia menghancurkan semuanya. Aku tahu, Melody, Adnan berkata. Aku tahu semuanya. Aku sudah melihat video dan dokumen yang Ayana tunjukkan. Aku tahu kamu adalah saudara tiriku. Aku tahu kamu ingin menghancurkanku. Dan aku tahu kamu yang telah memanipulasi aku. Suara Melody di seberang telepon terdiam. Ia tidak menyangka Adnan sudah tahu semuanya. Melody, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kamu sudah menghancurkan hidupku. Kamu sudah menghancurkan pernikahanku. Aku akan membuatmu membayar atas semua perbuatanmu. Adnan berkata, matanya memancarkan api. Adnan menutup teleponnya. Ia menatap Ayana. Ayana, aku akan membantumu. Aku akan menjadi saksi. Aku akan mengungkapkan semuanya. Ayana terkejut. Mas Adnan, kamu tidak perlu melakukan itu. Aku bisa melakukannya sendiri. Aku tahu, Ayana. Aku tahu kamu bisa. Tapi, aku ingin menebus kesalahanku. Aku ingin membantumu. Aku ingin menunjukkan kepadamu bahwa aku benar-benar menyesal. Adnan berkata. Ayana mengangguk. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa campur aduk. Ia masih mencintai Adnan, tetapi ia juga masih terluka. Ia tidak tahu apakah ia bisa memaafkan Adnan. Keesokan harinya, Adnan mengadakan konferensi pers. Semua media hadir. Adnan berdiri di depan mikrofon dengan wajah yang penuh penyesalan. Selamat pagi, teman-teman media. Adnan memulai. Saya di sini untuk mengklarifikasi semuanya. Saya ingin meminta maaf kepada istri saya, Ayana. Saya minta maaf karena saya tidak pernah mempercayainya. Saya minta maaf karena saya telah menuduhnya. Saya minta maaf karena saya telah membiarkannya pergi. Adnan kemudian menceritakan semuanya. Ia menceritakan tentang Melody, tentang video dan dokumen yang ia tunjukkan. Ia menceritakan tentang bagaimana ia dimanipulasi oleh Melody. Ia menceritakan tentang bagaimana Melody adalah saudara tirinya yang ingin membalas dendam. Semua orang di ruangan itu terkejut. Mereka tidak menyangka Adnan akan berani mengungkapkan semuanya. Mereka tidak menyangka bahwa Melody adalah saudara tiri Adnan. Di tengah konferensi pers, Melody datang. Ia marah, ia berteriak, ia mencoba menghentikan Adnan. Adnan, jangan bohong. Jangan percaya wanita itu. Dia hanya ingin menghancurkanmu. Adnan menatap Melody. Melody, kamu yang berbohong. Kamu yang ingin menghancurkanku. Kamu yang telah menghancurkan hidupku. Melody tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menangis. Ia tahu, ia telah kalah. Ia tahu, ia tidak bisa lagi bersembunyi. Konferensi pers selesai. Adnan kembali ke apartemen Ayana. Ia duduk di sofa, dengan wajah yang lelah. Ayana, aku sudah melakukannya. Aku sudah mengungkapkan semuanya. Ayana menatap Adnan. Ia melihat ketulusan di matanya. Ia tahu, Adnan benar-benar menyesal. Ia tahu, Adnan benar-benar ingin memperbaikinya. Terima kasih, Mas. Ayana berkata, suaranya lembut. Terima kasih karena kamu sudah berani. Adnan tersenyum. Aku tidak bisa membiarkanmu berjuang sendirian. Ayana, aku sudah membuatmu hancur. Aku akan melakukan apapun untuk memperbaiki semuanya. Ayana mengangguk. Malam itu, mereka tidak lagi berbicara tentang masa lalu. Mereka hanya berbicara tentang masa depan.
Mereka berbicara tentang bagaimana mereka akan membangun kembali hubungan mereka. Mereka berbicara tentang bagaimana mereka akan memulai hidup baru. Dan Ayana tahu, ia telah menemukan rumahnya kembali. Ia telah menemukan cintanya kembali. Dan ia tahu, ia akan memberikan kesempatan kedua. Bukan karena ia bodoh, tetapi karena ia mencintai Adnan. Setelah Adnan pulang dari konferensi pers, ia dan Ayana menghabiskan malam itu dengan bercerita. Adnan menceritakan semua hal yang Melody lakukan, mulai dari pesan-pesan yang tidak ia sadari, sampai dengan cerita-cerita tentang kebaikan Melody yang membuat Adnan merasa ia pantas mendapatkan Melody, dan bukan Ayana. Semua cerita itu terasa seperti sebuah film horor, yang membuat Ayana merasa ngeri. Ia tidak menyangka Melody akan sekejam itu. Ia juga tidak menyangka Adnan akan sebodoh itu. Ayana, aku minta maaf, kata Adnan, wajahnya penuh penyesalan. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku terlalu bodoh. Aku terlalu mudah percaya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Mas, jawab Ayana, suaranya parau. Aku tidak menyangka kamu akan mempercayai orang lain dengan begitu mudah. Aku pikir kamu percaya padaku. Aku juga, Ayana. Aku juga tidak menyangka akan sebegini bodohnya, Adnan berkata, air matanya jatuh membasahi pipinya. Aku sudah membuatmu hancur. Aku sudah membuatmu menderita. Aku tidak pantas untukmu. Kamu benar, Ayana berkata. Kamu tidak pantas untukku. Tapi, aku tidak bisa bohong. Aku masih mencintaimu. Aku masih merindukanmu. Adnan memeluk Ayana. Ayana tidak menolak. Ia membiarkan Adnan memeluknya. Ia merasakan kehangatan pelukan Adnan. Ia tahu, ia masih mencintai Adnan. Dan ia juga tahu, ia harus memberikan kesempatan kedua. Bukan untuk Adnan, tetapi untuk dirinya sendiri. Keesokan harinya, Adnan dan Ayana datang ke kantor Adnan. Semua karyawan terkejut melihat Adnan dan Ayana datang bersama. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya bisa menebak-nebak. Adnan, apa yang kamu lakukan? Suara Melody terdengar marah. Kamu sudah menghancurkan hidupku. Kamu sudah menghancurkan semuanya. Adnan menatap Melody. Melody, kamu yang menghancurkan hidupku. Kamu yang menghancurkan semuanya. Aku akan membuatmu membayar atas semua perbuatanmu. Melody tertawa sinis. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Kamu salah. Aku akan menghancurkanmu. Aku akan membuatmu tidak punya apa-apa. Adnan tidak peduli. Ia hanya menatap Melody dengan mata dingin. Ia tahu, Melody hanya mencoba mengintimidasi dirinya. Tapi ia tidak takut. Ayana berdiri di samping Adnan. Ia menatap Melody. Melody, aku tidak akan membiarkanmu melakukan itu. Aku akan mengambil alih perusahaan ini. Aku akan menjadi direktur di sini. Melody terkejut. Tidak. Kamu tidak bisa melakukan itu. Ini perusahaanku. Ini perusahaanku dan Adnan. Kamu salah, Melody. Ayana berkata. Ini adalah perusahaan suamiku, dan aku akan mengambil alihnya. Aku akan menjadi direktur. Dan kamu akan dipecat. Melody tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap Ayana dengan mata penuh kebencian. Ia tahu, ia telah kalah. Ia tahu, ia tidak bisa lagi bersembunyi. Ayana, kamu tidak bisa melakukan ini, teriak Melody, air matanya jatuh. Kamu tidak bisa menghancurkanku. Aku saudaramu. Kamu bukan saudaraku, Ayana berkata. Kamu adalah orang yang ingin menghancurkan hidupku. Aku tidak akan membiarkanmu menang. Melody tidak bisa lagi menahan amarahnya. Ia berteriak, ia menangis, ia mencoba menyerang Ayana. Tapi Adnan langsung menahan Melody. Sudah, Melody. Kamu sudah kalah, kata Adnan. Suaranya tenang. Pergi dari sini. Jangan pernah kembali lagi. Melody tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap Adnan dengan mata penuh kebencian. Ia tahu,
Ia telah kalah. Ia tidak bisa lagi bersembunyi. Ia langsung pergi dari kantor Adnan. Setelah Melody pergi, Ayana dan Adnan kembali ke kantor Adnan. Ayana duduk di kursi Adnan. Adnan berdiri di sampingnya. "Ayana, apa yang akan kamu lakukan sekarang?" tanya Adnan. "Aku akan mengambil alih perusahaan ini. Aku akan menjadi direktur di sini," Ayana berkata. "Dan kamu, Mas, kamu akan menjadi wakil direktur. Kita akan bekerja sama." Adnan terkejut. "Kamu akan memberiku kesempatan lagi? Setelah semua yang aku lakukan?" "Aku tidak bisa bohong, Mas," Ayana berkata, suaranya lembut. "Aku masih mencintaimu. Aku masih merindukanmu. Aku akan memberikanmu kesempatan. Tapi, kamu harus membuktikannya. Kamu harus membuktikan bahwa kamu pantas mendapatkan kesempatan ini." Adnan mengangguk. "Aku akan melakukannya, Ayana. Aku akan membuktikannya. Aku akan melakukan apapun untuk mendapatkanmu kembali." Malam itu, Adnan dan Ayana kembali ke apartemen Ayana. Mereka tidak lagi berbicara tentang pekerjaan. Mereka hanya berbicara tentang masa depan. Mereka berbicara tentang bagaimana mereka akan membangun kembali hubungan mereka. Mereka berbicara tentang bagaimana mereka akan memulai hidup baru. Dan Ayana tahu, ia telah menemukan rumahnya kembali. Ia telah menemukan cintanya kembali. Dan ia tahu, ia akan memberikan kesempatan kedua. Bukan karena ia bodoh, tetapi karena ia mencintai Adnan. Berita tentang kebenaran yang terungkap menyebar dengan cepat, menjadi topik perbincangan hangat di kalangan pebisnis dan media. Adnan yang mengakui kesalahannya dan Melody yang melarikan diri menjadi berita utama. Ayana kini dielu-elukan sebagai pahlawan. Seorang wanita yang berhasil membongkar kejahatan dengan elegan dan cerdas. Namun, bagi Ayana, semua pujian itu terasa hampa. Ia tidak mencari popularitas. Ia hanya ingin mendapatkan keadilan dan harga dirinya kembali. Pagi itu, Ayana dan Adnan tiba di kantor. Adnan berjalan di sampingnya dengan wajah yang penuh kerendahan hati. Ia tidak lagi sombong, tidak lagi angkuh. Ia adalah Adnan yang baru, yang telah melalui api neraka penyesalan. Seluruh karyawan menyambut Ayana dengan hormat, dan mereka menatap Adnan dengan tatapan yang berbeda. Tatapan yang penuh dengan rasa kasihan dan juga kekaguman atas keberaniannya. "Ayana, aku sudah mengatur pertemuan dengan ibuku," Adnan berkata, suaranya pelan. "Aku sudah menceritakan semuanya. Beliau ingin bertemu denganmu." Ayana mengangguk. "Aku akan menemuinya, Mas. Tapi, aku tidak janji bisa memaafkannya." Adnan tersenyum. "Aku tahu. Aku tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin beliau meminta maaf kepadamu." Malam itu, Ayana datang ke rumah Adnan. Rumah yang dulunya ia sebut surga, kini terasa asing. Ibu Adnan duduk di sofa. Wajahnya terlihat pucat dan dipenuhi penyesalan. Dinda juga ada di sana, menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Ayana. "Ayana," Ibu Adnan memulai, suaranya serak. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku malu. Aku bodoh. Aku terlalu mudah percaya pada Melody." "Ibu," Ayana berkata, suaranya tenang. "Ibu tidak perlu mengatakan apa-apa. Aku sudah tahu semuanya." Ibu Adnan menangis. "Aku minta maaf, Ayana. Aku minta maaf karena aku tidak pernah menerimamu. Aku minta maaf karena aku telah membandingkanmu dengan Tania. Aku minta maaf karena aku telah mengusirmu dari rumah ini. Aku minta maaf karena aku telah menginjak-injak harga dirimu. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkan maafmu, tapi aku mohon, berikan aku kesempatan untuk menebus kesalahanku." Dinda juga datang. Ia memeluk Ayana. "Mbak Ayana, maafkan aku. Aku menyesal. Aku menyesal karena aku telah berkata-kata yang tidak pantas kepadamu." Ayana memeluk Dinda. Ia merasakan ketulusan di mata Dinda. Ia tahu, Dinda benar-benar menyesal. Ayana kemudian menatap Ibu Adnan.
Ia melihat penyesalan yang tulus di matanya. Ia tahu, Ibu Adnan benar-benar menyesal. "Bu," Ayana berkata, "aku sudah memaafkan Ibu. Aku sudah memaafkan Dinda. Aku tidak ingin menyimpan dendam di hatiku. Aku hanya ingin hidup tenang." Ibu Adnan memeluk Ayana. "Terima kasih, Ayana. Terima kasih. Aku janji, aku akan menjadi ibu mertua yang lebih baik." Ayana tersenyum. Ia tahu, ia telah memenangkan pertempuran. Ia telah membuktikan bahwa ia tidak bersalah, dan ia telah mendapatkan kembali harga dirinya. Setelah pertemuan itu, Ayana dan Adnan kembali ke apartemen Ayana. Mereka makan malam bersama. Suasana terasa sangat berbeda dari malam-malam sebelumnya. Tidak ada lagi keheningan, tidak ada lagi kecanggungan. Yang ada hanyalah kehangatan dan kebahagiaan. "Ayana," Adnan berkata, "aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Bisakah kita kembali bersama?" Ayana terdiam. Ia menatap mata Adnan. Ia melihat ketulusan di sana. Ia tahu, ia masih mencintai Adnan. Tapi, ia juga takut. Ia takut jika Adnan akan mengkhianatinya lagi. "Mas Adnan," Ayana berkata, "aku tidak tahu. Aku masih takut. Aku tidak ingin terluka lagi. Aku tidak akan pernah menyakitimu lagi, Ayana. Aku bersumpah. Aku akan melakukan apapun untuk membuatmu bahagia." Adnan berkata, suaranya penuh keyakinan. Ayana tersenyum. "Aku akan memberikanmu kesempatan, Mas. Tapi, kamu harus membuktikannya. Kamu harus membuktikan bahwa kamu pantas mendapatkan kesempatan ini." Adnan mengangguk. "Aku akan melakukannya, Ayana. Aku akan melakukannya." Adnan dan Ayana kembali bersama. Mereka tidak lagi hanya sekadar rekan kerja. Mereka adalah sepasang kekasih yang sedang membangun kembali hubungan mereka. Adnan menjadi lebih sabar, lebih pengertian, dan lebih peduli. Ia selalu ada di samping Ayana, membantunya dalam pekerjaan dan juga dalam kehidupan pribadinya. Ia membuktikan bahwa ia telah berubah. Ia membuktikan bahwa ia benar-benar menyesal. Suatu hari, Riko datang ke kantor Ayana. Ia melihat Adnan sedang memijat pundak Ayana. Ia tersenyum. "Aku senang melihatmu bahagia, Ayana," kata Riko. "Terima kasih, Riko. Aku tidak akan bisa melewati semua ini tanpamu," Ayana berkata. Riko tersenyum. "Aku selalu ada untukmu, Ayana. Aku sahabatmu." Ayana mengangguk. Ia tahu, ia sangat beruntung memiliki Riko. Ia adalah orang yang paling berjasa dalam hidupnya. Ayana dan Adnan hidup bahagia. Mereka tidak lagi memikirkan masa lalu. Mereka hanya memikirkan masa depan. Mereka membangun kembali keluarga mereka. Mereka membangun kembali perusahaan mereka. Dan mereka hidup bahagia selamanya. 1 tahun berlalu. Kehidupan Ayana dan Adnan seperti layaknya sebuah taman yang kembali subur setelah dilanda kemarau panjang. Luka-luka masa lalu perlahan mengering. Dan di tempatnya tumbuh bunga-bunga kebahagiaan yang harum. Ayana dan Adnan tidak hanya memperbaiki hubungan mereka sebagai sepasang suami istri, tetapi juga membangun kembali fondasi kepercayaan yang sempat runtuh. Mereka berdua bekerja sama bahu-membahu, mengelola perusahaan Adnan yang kini berada di bawah kendali penuh Ayana sebagai direktur utama. Ayana membuktikan kepada semua orang bahwa kecerdasannya tidak hanya terbatas pada bidang bisnis. Ia juga seorang pemimpin yang adil, bijaksana, dan penuh empati. Ia tidak menggunakan kekuasaan untuk membalas dendam, melainkan untuk membangun dan menginspirasi. Di kantor, ia dan Adnan menjadi tim yang tak terkalahkan. Keputusan-keputusan besar selalu mereka diskusikan bersama, menyeimbangkan intuisi tajam Ayana dengan pengalaman bisnis Adnan. Suatu sore, Adnan masuk ke ruang kerja Ayana. Ia melihat Ayana sedang fokus menatap layar laptopnya. Rambutnya tergerai indah, dan di wajahnya ada senyum yang penuh ketenangan. Adnan tersenyum. Ia tidak bisa berhenti mengagumi istrinya. "Kamu terlihat cantik sekali, Ayana," bisik Adnan,
membuat Ayana terkejut. Ayana menoleh, senyumnya mengembang. "Mas Adnan? Ada apa?" "Aku sedang sibuk." "Aku tahu. Tapi, aku ingin mencuri sedikit waktumu. Aku ingin mengajakmu makan malam. Aku sudah memesan meja di restoran kesukaanmu." Adnan berkata, matanya memancarkan kerinduan. "Mas Adnan, kamu tidak perlu repot-repot." Ayana berkata, "Aku bisa makan di rumah." "Ayana, aku ingin menebus semua waktu yang hilang. Aku ingin membuatmu bahagia. Aku ingin membuatmu merasa bahwa kamu adalah wanita paling berharga di dunia ini." Adnan berkata, suaranya tulus. Hati Ayana luluh. Ia mengangguk, dan Adnan langsung memeluknya. Mereka berdua makan malam di sebuah restoran romantis, di bawah cahaya lilin dan diiringi alunan musik yang lembut. Mereka berbicara tentang semua hal, dari pekerjaan hingga impian mereka. Mereka berbicara tentang bagaimana mereka akan membangun keluarga yang bahagia, dan bagaimana mereka akan menjadi orang tua yang baik. "Ayana, maafkan aku sekali lagi," Adnan berkata, menggenggam tangan Ayana. "Aku tidak bisa berhenti memikirkan betapa bodohnya aku dulu. Aku menyesal telah menyakitimu." "Mas Adnan, itu sudah masa lalu. Aku sudah memaafkanmu," Ayana berkata, suaranya lembut. "Kita akan memulai hidup baru. Kita akan melupakan masa lalu, dan kita akan fokus pada masa depan." Adnan tersenyum. "Terima kasih, Ayana. Kamu adalah anugerah terindah dalam hidupku." Di sisi lain, kehidupan Ibu Adnan dan Dinda juga berubah. Mereka tidak lagi sombong dan angkuh. Mereka menjadi orang yang lebih rendah hati, dan mereka juga sering datang ke kantor Ayana, membawakan makanan atau hanya sekadar berbincang-bincang. Mereka sangat menyayangi Ayana, dan mereka menganggap Ayana sebagai putri mereka sendiri. Suatu hari, Ibu Adnan datang ke kantor Ayana. Ia membawa sebuah kotak kecil. "Ayana, ini untukmu." Ayana membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah cincin emas dengan permata yang indah. "Bu, ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya." "Ayana, ini adalah cincin keluarga kami. Ini adalah cincin yang aku berikan kepada istri Adnan. Dan sekarang, aku ingin memberikannya kepadamu. Kamu adalah istri Adnan. Dan kamu pantas mendapatkan ini." Ibu Adnan berkata, air matanya jatuh membasahi pipinya. Ayana terharu. Ia memeluk Ibu Adnan. "Terima kasih, Bu. Terima kasih." Hubungan Ayana dan keluarga Adnan menjadi sangat harmonis. Ayana tidak lagi merasa seperti orang asing di tengah-tengah mereka. Ia merasa seperti seorang putri yang telah menemukan keluarganya kembali. Di tengah semua kebahagiaan itu, Ayana menyadari bahwa ia tidak hanya memenangkan pertempuran. Ia telah memenangkan hati. Ia telah memenangkan kembali cintanya. Dan ia telah mendapatkan kembali harga dirinya. 1 tahun kemudian, Ayana dan Adnan mengadakan pesta kecil-kecilan. Pesta itu adalah perayaan ulang tahun pernikahan mereka. Ayana mengenakan gaun putih yang indah, dan Adnan mengenakan jas hitam yang elegan. Mereka terlihat seperti sepasang raja dan ratu. "Ayana," Adnan berkata, memegang tangan Ayana. "Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku sangat mencintaimu. Aku sangat bahagia bersamamu." "Aku juga, Mas Adnan," Ayana berkata, air matanya jatuh. "Aku sangat bahagia." Mereka berdua berdansa diiringi alunan musik romantis. Mereka tidak peduli dengan semua orang di sekitar mereka. Mereka hanya peduli satu sama lain. Mereka berdua adalah satu-satunya di dunia ini. Ayana dan Adnan hidup bahagia. Mereka membangun keluarga yang bahagia. Mereka membangun perusahaan yang sukses. Mereka membuktikan kepada dunia bahwa cinta sejati akan selalu menang. Dan disinilah cerita ini berakhir. Sebuah cerita tentang pengkhianatan, kehancuran, dan balas dendam. Sebuah cerita tentang seorang wanita yang bangkit dari keterpurukan dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sebuah cerita tentang cinta yang tulus, yang mampu mengalahkan semua rintangan.
Sebuah cerita yang akan selalu dikenang.